Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, pas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritengah, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan Kendri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, aku si Pancalautan dia aku maka dia Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritengah. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magi na to makana gratis na sabade ni pakamaja tahu. Tapi ya masyarakat enak meloki mawak pa untuk NU silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadi tak masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magi na to makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng kong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nah saya OTW dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, ya naruh na pakai. Nareko operasionalnya.
Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin kita pakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang menggunakan kendaraan mobil ini menikung ketau mati meluluran ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat, bukan. Dia pikir ke presidennya, karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih, tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi, Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu kan. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ya, nomor 2 makan ya iya, nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada dua orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah, pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya, Pak. Kegi nalengi petunjuk, ya narutatok dok. Tapi aku dega petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran, kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi ta, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya, angka itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah muki don rakang, na pamalaki Quran sesudah salam kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar takatai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara bil Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar ona baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kata letuk ya nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini na tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia tanaiki matuk ke suri munri. Iya di kau tim sukses sini makan makanja, kau ke suri munri matuk lagi jam muki. Kata aja jolo mutamai kau magir makan landai ke munri. Nah,
Kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tona tu ampai ko Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na mesti kedo timu ko Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nagita itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Mas Sampajan memang iropo ko tatututo di mata, tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaruk kalada. Lagang kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama. Namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok pengalatalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, oko ni romangil itu tembus lah. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isang pajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya koso sini ngitin laudon ada petu bajang kami sih. Nah kui butuhkan ni pada matu ya minta kita tunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na soro ba pemilihan ada petu nilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ, insya Allah, barakah itu. Nah sebab, onrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarannya, maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarannya, tak ada paringaralinoh, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sempajanna watakka dewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dena kada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka mute kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah, setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Dari kuburan mas sampai tahajud, sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya aja nang kapamasalah na paki-istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap masalah ini. Nasabaan ka pamasalah na. Asahkan sebelum kita menjalani. Ya kau dari toto masam paja tahaju o kopi kopure basubu tawe. Kopura ni masam paja sunah subuh akan dikita memang asam paja sunah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke pengalatala. Ini jelo ka nga buat ke mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tadiolo maka dade pigaga pakai doku. Nah sahabat memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami napau langsung matutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka napau, dia tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sahabat kita hamba sarahkan. Aja tak ada makan jak kapa ko maki, ya nalah kapang. Dia kagak maka patotu. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu.
Daripada meta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampayang istihara na kung kamasalam. Maka di po Allah Ta'ala masa. Usa ba nung perewa ko ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah. Arsara kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapake insyaallah. Ya ko dia tapake ro maka dadi apo ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampayan subuh tenangi cinampa ukuni rotilaw. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lafaz Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabang Allah, melihat ke langit. Cengaki Allah, baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Ini kode terbiasa saja. Mau Allah, Allah, Allah. Masih lah itu. Ini penting. Kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah, Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul, karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya Ibu-Ibu Majelis Taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Kapang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpur. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya nanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Tadulimpoe, Pancalautan dan Maritengah, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kendrina taruh. Jadi aku makan dia si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan dia aku makan dia Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia nacik di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritengah. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabade ni pakamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak pa untuk NU, silahkan pengelibensing tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadi tak masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magin atau makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng ingkong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana na MWCW, iya naruh na pakai. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia nak pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makaraki nomor 1 makan ya, nomor 2 makan ya iya, nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka menemukan ya. Tapi Upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi-kegi nalengi petunjuk. Ya narutatok dok. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak katiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul.
Tak kiringan ipate ha Indo tak, napai kiringan pate ha ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi ya kau narampe masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi kau istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang, na pamalaki Quran, sesudah salam, kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai. Nah, membuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagi yang tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kau kata letu kia nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampai aja, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tega makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matu ke suri mondri. Iya di kau tim sukses sini makan makanja, kau ke suri mondri matu lagi jam muki. Kadang jolo mutamai kau magir makan landai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tuh ampai kau Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi nama stike do timu kau Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nabi itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pajan memang iropo ko tatututo di mata tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagang gue tahu. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau roh kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana suroto ngapi rokok, kong alakalan atau rokok. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tadi peringaralinoe, okoni romangil. Itu tembus. Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa enggak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakoki sampajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya koso sini ngiti dilaw daw na de patubajan kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kita petunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na soroba pemilihan na de patunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah, barakah itu. Nah sebab konrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka disitulah kita meminta.
Ya, biasanya tak diperingarangnya, tak diperingaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringerang. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih bisi bawah kuana. Itu aja. Makanya makada inna sholati, dan makada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak keselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Dari kupuran masang paja tahajud, asam paja sunnah istihara ki jolok napa masang paja sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tu istihara sitongan na setiap malam, lai sarahkan yung kupung Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud, kopi kopurai basubu tahu kopuran ni masam paja sunnah subuh akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala ini jaloka nggak buat kega mampedece. Di saat senyum kita minta, pasti na buka lagi. Kada hijau mujama. Iya na tunang kaistilah na pakai tomatot tariolo, maka ada pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia na tak salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makan jak apa aku maki ya nala kapal deka agak maka patuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta, karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam maka di pong Allah Ta'ala masa usa banong perewa ko lokko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsara kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka day patamma ikorangnya rilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kau ya ro tapake insyaallah. Ya kau dia tapake ro maka day apo ya nang kawoto mas sampayan mako atustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya kau pura ki mas sampayan subuh tanangi cinampa okko ni rotilog. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal, Allah. Melihat ke langit, cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri inaruwe ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri inaruwe. Makanya kau mas sempaja. Namun itu mata nama sampai jangan dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Ya mikode terbiasa saja mau Allah, Allah, Allah. Masih lah itu. Ini penting. Kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato. Telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal. Itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai. Tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi
Alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG MPD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bilah, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahyu. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi pakai ke masyarakat tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku makan dia si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan dia makan dia Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Dia nacik di kecamatan, Talu kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabade ni pakamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak apa untuk NU, silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Ya.
Ya kota pakai nang kadita masage na makadamelo ka maling ide na marigada. Magi na to makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih na mampu maka dari gaga na lurang ng ingkong katong ate itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabay ang OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi ang katudana na MWCW, yan na rin napake. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Iya Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngana. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya kumakadaki nomor 1 makanja, nomor 2 makanja iya, nomor 3 makanja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi nalengi petunjuk. Ya narutatok dok. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi ta, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo ta, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah, baris ke-8 baru dibaca. Ya kuyaro ayat menyampaikan tentang kebaikan itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Yan riasan istihara bil Quran. Iya. Ang kataw itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang, na pamalaki Quran, sesudah salam, kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan, agak takatai, nah pembuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara bil Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kata latuki nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi ke melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus.
Ako miro. Tapi ako makalaki kay ka makanja, marajing. Apa sini na tim sukses saya makan mana makanja. Tega makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak kan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia tanaiki mato ke suri monri. Iya di tim sukses sini makan makanja kote suri monri mato lay jam mugi. Kadang jolo mutamay kumagir makalandai ka monri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya kalau ya tuh tuh ampai ko Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na mastike do timu ko Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara, hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya tuh ampai naten nagita itu untuk mata supaya dia akan menjadi saksi, maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pajan memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagaan kita masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namun sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat ngapi rokok, pengalatalan atau rokok. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, oko ni romangin. Itu tembus, Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakoki sampajangi si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya koso sini ngitilaw daw na de patubajang kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta ki patunjuk milaw dong. Milaw dongi. Melo pemilihan tahu na sora ba pemilihan na de patunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ, insya Allah barakah itu. Nasabah, onrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna sampajanna atie nareko maringeran sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah pun itu aja makanya ada inna sholati dan ada ini karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Dari kuburan mas sampai tahajud. Sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dari toto masam pajatahaju. O kopi kupurai basubu tawe. Kupuran ni masam pajasuna subuh akan kita memang asam pajasuna istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kada kilometer ke Allah Ta'ala. Ini jelo ka nga buat kaya mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na bukara ni kada hijau mujama. Iya na to nang kaistila na pakai tomatot tariolo, maka da de pigaga papakidoku. Nasabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ka chama, melona kong kami na pa langsung makutan ko Pak Bupati.
setiap hari bertanya ke bupati, ya kung kenapa udah tak salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba, serahkan. Aja tak ada makan jak apa aku maki, makan jak apa aku maki, ya nalah kapan. Dia kagak maka patut tuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Dia pernah minta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajen mau sampai yang istihara nak kong ke masalah. Maka dia pun Allah Ta'ala masa. Usah banung. Perewa kolok ya. Jadi sebelum mulai ke masalah, arsalah kami menilok ko nayak matorokat ko. Nah, itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya di lalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kalau ya kau ya rota pakai insyaallah. Ya kau dia tak pakai lo maka dari apa ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya kau pura ki mas sampayan subuh tenangi cinampa ukur di roti lauk. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal Allah, melihat ke langit, cengaki Allah, baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Ya mikode terbiasa aja mau Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Nah ini penting. Saya kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah, Lena Guru Ta'usah Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul, karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal. Itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim. Terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidere Gampang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran.
Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bilah, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Tadulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, aku si Pancalautan. Dia maka dia Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pak kamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak pak untuk NU, silahkan pengeli bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadi tak masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magin atau makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gagal nalurang yang kong kata mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana anak MWCW, ya naruh pakai, nareko operasionalnya. Iya, jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu kan. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ya. Nomor 2 makan ya iya. Nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah.
Maka mintalah petunjuk kepada Allah, pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya, Pak. Kegi nalengi petunjuk, ya naruta tokdok. Tapi ya kau dega petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak katiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran, kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah Ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya ro'aya menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi ya kau narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi kau istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang, na pamalaki korang, sesudah salam, kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Al-Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara di Al-Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataw latu kaya nata, tabuk kerapan di korang, itay. Apa ya kau sampainya, madali lama prosesnya. Maka damaga romato, melalui mimpi ka, melalui agaga, itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, marajing. Apa sini na tim sukses saya makan mana makanja. Tega makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki mato ke suri monri. Iya di tim sukses sini makan makanja kote suri monri mato lagi jam muki. Kadang jolok mutamai kumagir makalandai ke monri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya kalau ya tona tu ampai ko Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi nama stike do timu ko Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nabi itu untuk mata. Supaya dia akan menjadi saksi, maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam paja memang iropo ko tatututo di mata tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagang kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok, pengalakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, oko di romangin itu tembus lah. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isam pajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya koso sini ngitil laudon ada petu bajang kami sih. Nah kui butuhkan nih pada matu yang minta kita tunjuk milaudon.
nilodongi. Melo pamilihan tahu na sora ba pamilihan na dapat nilabor apa kami si nilabor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah barakah itu. Nasabah onrongnya sifat bicara langsung si Bapa Allah Taala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarange maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak de paringarange tak de paringaralinoy tapi yang diingat hanya Allah. Maka nanti kecarana magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dena kada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak keselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun. Dari kupuran masang paja tahajud, asam paja sunnah istihara ki jolok napa masang paja sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tu istihara sitongan na setiap malam, lai sarahkan yung kupung Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya, aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap, masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud, kopi kopurai basubu tahu kopurai ni masam paja sunnah subuh akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian metilom itu ke Allah Ta'ala. Ini jelokan ngak buat kega mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tadi dulu maka ada pigaga pakai doku. Nah sahabat memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia na tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makan jak apa aku maki inalah kapal deka agak maka patut tuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai jangan istihara na kung kamasalam maka di Allah Ta'ala masa usa banong perewa ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsalah kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kau ya rota pakai insyaallah. Ya kau dia tak pakai maka ada apa ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh di bawah ya kau pura ki mas sampayan subuh tenangi cinampa ukuni rotilong. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lapas Allah itu dengan suara tebal Allah melihat ke langit cengaki Allah baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding Allah jadi itu sikiri narue makanya kau Thomas Sempaja namun itu mata nama Sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Iya ni kode terbiasa saja. Allah. Masih lah tuh. Ini penting. Kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya sahibul wilayah
Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi ekubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siderdekapang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya nanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritengah, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku makan di si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan ya aku makan di Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, Talu kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah.
Jadi macawek lo watak macawek terutama maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis. Nasabah ini pak kamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak apa untuk NU silakan penggali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nangka di tak masage nama kada melo kak maling ide nama regada. Magin atau makan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gaga nalurang ngingkong kata mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya kau beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat tuh dana anak MWCW, ya naruh pakai, nareko operasionalnya. Iya, jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Ia Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ya, nomor 2 makan ya iya, nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka menemukan ya, tapi upasangi. Jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi nalengi petunjuk. Ya naruh tatok dok. Tapi aku dega ada petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah Ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi ya kalau narampe masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya, angkat itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah muki don rakang na pamalaki Quran sesudah salam kita tafakur sejenak ucapkan salam kepada Rasulullah kemudian kita hajatkan agar tak katai nah buka Al-Quran di tengah-tengah. Baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar. Sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung bisa ditahu. Ya kau kata letu kia nata tabuk kerapan di Quran. Titai. Apa ya kau sampai aja madari lama prosesnya. Maka ada magar romatu melalui mimpi ke melalui agak itu susah.
Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan. Silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matu ke suri mondri. Iya di kau tim sukses sini makan makanja. Kau te suri mondri matu lagi jam muki. Kadang jolok mutamai kau magir makan landai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya Tuhan itu ampai kau Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi nama stike do timu kau Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nabi itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pajan memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaruk kalada. Lagang beritahu. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau roh kita weh. Angka sampaja sunnah ijama namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok ko ngalatalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tadi peringaralinoe o ko di romangil itu tembus. Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isang pajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya koso sini ngitilaw daw na dapat tubajan kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kita petunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na soroba pemilihan na dapat tunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah, barakah itu. Nasabah, onrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka di situlah kita meminta. Ya, biasanya tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna sampajanna atie nareko maringeran sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puana. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dan kada ini karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun. Dari kuburan mas sampai tahajud. Sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Lai sarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Asahkan sebelum kita menjalani. Ya kau dito to masampa tahajud. O kopi kupuray basubu tawe. Kupuran ni masam pajasuna subuh akan dikipemang asam pajasuna istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta.
kilometer ko po ngalatala, hindi jalo ka nga po agad kayo mampedechin. Di saat sinyo kita minta, pasti na bukaragi, kada ijo mo jama. Iyan na to ng kaistila na paket ang matatariolo, maka dade pigaga papakido ko. Nasaba, memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ka chama, melon akong kami napaw, langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati, ya kong ka napaw, dia natas salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nasaba kita hamba, sarahkan. Aja tak ada makanjak kapa kumaki, yan na lakapang. Dia kagak maka patutu. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Dia penamita. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam, maka dia pong alatala masa usa ba nung perewa ko loko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah, arsara kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka day patamma ikorangnya rilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapake insyaallah. Ya ko dia tapake ro maka day apo ya nang kawoto mas sampayan mako atustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampayan subuh tanangi cinampa o ko ni rotilaw. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal, Allah. Melihat ke langit, cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sampajan dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Ini kode terbiasa saja. Allah, Allah, Allah. Masih lah itu. Ini penting. Saya kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah, Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato. Telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masula apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD
selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpong. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kendri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan dia maka dia Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Dia nacik di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magi na to makana gratis, nasabade ni pakamaja tahu Tapi ya masyarakat enar komeloki mawakta pa untuk NU, silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadita masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magi na to makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng kong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana na MWCW, iya naroon na pakai, nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Ya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia nak pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi, Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara.
Jadi magampas hitungan na. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya kumakadaki nomor 1 makanja, nomor 2 makanja iya, nomor 3 makanja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah, pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya, Pak. Kegi nalengi petunjuk, ya naruta dok. Tapi aku dega ada petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran hanya membuka Al-Quran kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya ro'aya menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua. Dipakai dengan huruf. Jadi mas sampaja sunnah muki don rakang, na pamalaki korang, sesudah salam, kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan, agak takatai, nah buka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar nak baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kau kata letu kia nata, tabuk kerapan di Quran, itai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi, itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi aku makan lagi, kayak makanja, merejing. Apa sini na tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia tanaiki mato ko suri monri. Iya di ko tim sukses simi makana makanja ko te suri monri mato lay jam mugi. Kada aja jolo mutamay ko maagir makalanday ka monri. Nah, kalau Allah yang kita tanya itu tidak akan ditanya kala. Ya tona tu ampai ko to masampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi dia nak magi na mesti kedo timu ko to masampajan karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Yang itu sampai naten nabi itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka ada masam paja memang mulut juga akan ngomong, masam paja memang iro pokok tatu-tutu di mata tatu-tutu di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih, tapi aja mau tamaru kalada, lagan kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe Pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namun sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat ngapi rokok, kau ngalakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, kau ni romangil itu tembus Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kau doa pribadi jarang.
Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isang pajangi si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisaliwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya ko so sining itilaw daw na de patubajang kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta ki patunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na sora ba pemilihan na de patunilapor apa kami sih pinilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat-saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah barakah itu. Nasabah onrongnya sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarange maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak de paringarange tak de paringaralinoy tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya maka ada inna sholati, dan ada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Dari kuburan mas sampai tahajud. Sampai sunnah istihara. Ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud. O kopi kupurai basubu tawe. Kupuran ni masam paja sunnah subuh. Akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Ada kilometer ke pengalat ta'ala. Ini jelo ka nga buat kaya mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tariolo maka ada pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami napau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka napau, dia tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan. Aja tak ada makan jak apa aku maki, makan jak apa aku maki. Ia nalaka apa. Dia kagak maka patol tuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Dia pernah minta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam. Maka dia pong Allah Ta'ala masa. Usa ba nung perewa ko loko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah. Arsalah kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka day patamma ikorangnya nilalas sampayan. Nah itu. Jadi makanya kalau ya kau ya lo tapakin insyaallah. Ya kau dia tapakin lo maka dari apa ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya kau pura ki mas sampayan subuh tenangi cinampa ukuni rotilaw. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lafaz Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal Allah, melihat ke langit. Cengaki Allah baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kata mas sempaja
Namun tuh mata nama sampai jangan dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Iya mi kode terbiasa aja mau Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Nah ini penting. Kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan karena saya melihat jadwal itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu masuk apa ya tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus rekan sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bilang, pas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahyu. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai.
Jadi nanti berhubungan dengan ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, aku si Pancalautan. Aku maka dia Talulimpo karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpo tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magi na to makana gratis na sabade ni pakamaja tahu Tapi ya masyarakat narkomelo ki mawakta pa untuk NU silakan pengelibensing tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadita masage na makadamelo ka maling ide na marigada. Magi na to makana gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gagal nalurang yang kong kata mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nah, sabaya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, ya naruh pakai, nareko operasionalnya. Iya, jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin kita pakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Iya Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ya. Nomor 2 makan ya iya. Nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi upasangi. Jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi nalengi petunjuk. Ya narutatokdok. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah, baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya, angkat itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnamu kidon rakang, na pamalaki Quran sesudah salam kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar takatai, nah buka Al-Quran di tengah-tengah. Baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagi yang tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara bil Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung.
Maka agar na baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataulat tukian nata, tabuk kerapan di Quran, titay. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romato melalui mimpi ke, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku miro. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tega makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matuk ke suri mondri. Iya di tim sukses sini makan makanja, pot suri mondri matuk lagi jam mugi. Kadang jolok mutamai kumagi makan landai ke mondri. Kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya Tuhan itu ampai ke Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi nama stike do timu ke Thomas Sampajan. Karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nabi itu untuk mata. Supaya dia akan menjadi saksi, maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pejam memang iropo ko tatututo di mata tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagang kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama namo sampaja sunnah mutlak kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok pengalakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak peringaralinoe oko di romangin itu tembus Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakoki sampajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya koso sini ngitilaw daw na de patubajan kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kita tunjuk milodong. Milodongi. Melo pamilihan tahu na soro ba pamilihan na de patunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat-saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah barakah itu. Nah sebab onrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak de paringarangi tak de paringaralinoy tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna sampajanna atie nareko maringeran sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna itu aja makanya makanya inna sholati dena kada ini karena di situ bukan satu. Nah makanya upasang ini tak gurui maka muti kah padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak keselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun. Dari kuburan mas sampai tahajud. Sampai sunnah istihara. Kijolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan
saksikan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud, kopi kopure basubu tahu kopura ni masam paja sunat subuh akan kita memang asam paja sunat istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalau metilo itu ko Allah Taala, ini jalo ka nga buat ke ka mapedece. Di saat sunyo kita minta, pasti na buka lagi kada ijo mo jama. Iyan na tunang kaistila na pakai tomatot taliolo maka dade pigaga papakido. Nasaba memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ka cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia nata salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nasaba kita hamba sarahkan aja tak ada makanjak kapa ko maki yan lakapang deka aga maka patoto. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing, insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta, karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai jangan istihara na kung kamasalam maka di Allah Taala masa usa banong perewa ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsara kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca penghukuna sembarang, tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya nilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapake insyaallah. Ya ko dia tapake ro maka dai apo ya nang kawoto mas sampayan mako atustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampayan subuh tanangi cinampa o ni rotilong. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tebal, Allah. Melihat ke langit, cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sampai jangan dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Ya mikode terbiasa saja. Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Ini penting. Kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Ustaz Lukman Kato. Telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul, karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya Ibu-Ibu Majelis Taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid, kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu, masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Kapang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan
dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG MPD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, pas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya nanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritengah, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku makan di si Pancalautan na bawa, si Pancalautan ya aku makan di Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, Talu kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritengah. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pak kamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak apa untuk NU, silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya, ya kota pakai nangka di tak masage nama kada melo kak maling ide nama regada. Magin atau makan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gaga nalurang ngingkong katau mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, iya naruh pakai, nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara.
Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih, tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi, Pak upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ja, nomor 2 makan ja iya, nomor 3 makan ja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada dua orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah, pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya, Pak. Kegi nalengi petunjuk, ya naruh tatok dok. Tapi aku dega ada petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak katiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran, kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina Thomas Sampajan nameta proses nadegaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua. Dipakai dengan huruf. Jadi mas sampaja sunnahmu kidon rakang. Nah pemalaki Quran. Sesudah salam. Kita tafakur sejenak. Ucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian kita hajatkan. Agak takatai. Nah membuka Al-Quran di tengah-tengah. Baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar. Sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagi yang tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kau kata letu kia nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampai aja, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matu ke suri mondri. Iya di kau tim sukses sini makan makanja, kau te suri mondri matu lagi jam muki. Kadang jolo mutamai kau magi makan landai ke mondri. Kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya Tuhan itu ampai ke Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi nama stike do timu ke Thomas Sampajan. Karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nagita itu untuk mata. Supaya dia akan menjadi saksi, maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pajan memang iropo ko tatututo di mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaruk kalada. Lagaan kita masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau roh kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namun sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang.
maka na nasurat ko nga piroko kung alatalan na to roko. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoy o kuni romangil itu tembus Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isang pajangi si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisaliwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sipi. Ya ko so sining itilaw daw na de patubajang kami sipi. Na ko'y butuhkan ni pada matu ya minta ki patunjuk milodong. Milodongi. Melo pamilihan tahu na soroba pamilihan na de patunilapor pa kami sipi nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja palimakannya di saat-saat tenang sampajan. Kalau ada kenikmatan di situ insyaallah barakah itu. Nasabah onrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sampajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi maka di situlah kita meminta. Ya, biasanya tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watakadewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih bibisi bau pun. Itu aja. Makanya ada inna sholati dan ada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasan ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak kesalahin. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kan. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Dari kuburan masang paja tahajud, asam paja sunnah istihara ki jolok napa masang paja sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tu istihara sitongan na setiap malam. Lai sarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud, kopi kupurai basubu tahu kupurai ni masam paja sunnah subuh akan dikit memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala, ini jaloka nggak buat kega mampedeceng. Di saat sunyo kita minta, pasti na bukara ni kada hijau mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tariolo maka dade pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong ke mena pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ke na pau, dia tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makanjak kapa ko maki ya nala kapan dia kagak maka patol tuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam maka di pong Allah Ta'ala masa usa ba nung perewa ko loko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsala kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapake insyaallah. Ya ko dia tapake ro maka dai apo ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampayan subuh tenangi cinampa uko ni rotilaw. Minta kepada Allah, zikir terus
Saya sering mengajarkan, ucapkan lafaz Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal, Allah. Melihat ke langit. Cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding. Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruya itu. Ini kode terbiasa saja. Allah, Allah, Allah. Masih lah itu. Nah ini penting. Saya kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul, karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi ekubana malibu. Masulah apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidere Gampang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon
sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWC NU Kecamatan Tadulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi pakai ke masyarakat kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWC NU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWC NU yang tentukan. Kendri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan ya maka dia Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabade di pakamaja tahu Tapi ya masyarakat narkomeloki mawak Pak untuk NU, silahkan pengeli bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya, ya kota pakai nang tadi tak masage na makadamelo ka maling ide na marigaga. Magin atau makan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih na mampu maka dari gaga nalurang ng ingkong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku baru operasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWC NU. Jadi angkat tu dana na MWCW, iya naroon na pakai. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Ia Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu kan. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ya, nomor 2 makan ya iya, nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi-kegi nalengi petunjuk. Ya narutatok dok. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan ngipate hanabita, baru kiringan pate seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Kiringan ngipate ha indota, napai kiringan pate ha ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah, baris ke-8 baru dibaca. Ya kuyero ayat menyampaikan tentang kebaikan itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Yan riasan istihara bil Quran. Iya, ang kataw itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang na pamalaki Quran sesudah salam kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agak takatai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah. Baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk.
Tapi kalau huruf H-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar, sedangkan H itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara bil Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kata letuk ya nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka nama romatu melalui mimpi, melalui agak itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia tanaiki mato ke suri mondri. Iya di kau tim sukses ini makan makanja. Kau ke suri mondri mato lagi jam muki. Kada aja jolo mutamai kau magir makan landai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tuh tuh ampai ke Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na mesti kedo timu ke Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya tuh ampai naten nagita itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam paja memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaruk kalada. Lagang kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat ngapi rokok, pengalakalan atau rokok. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, oko ni romangil. Itu tembus, Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isam pajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya koso sini ngitilaw daw na de patubajan kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta ki patunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na sora ba pemilihan na de patunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ, insya Allah barakah itu. Nasabah, onrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna sampajanna atie nareko maringeran sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dena kada ini karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Dari kuburan mas sampai tahajud. Sampai sunnah istihara kijolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara?
nasaba iya tu istihara sitongan na setiap malam lay sarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan ka. Isarahkan isa panunya aja nang kapamasalah na paki istihara. Onro to na tanya pong Allah Ta'ala ingarap masalah ini. Nasaba ang kapamasalah na. Asahkan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud, kopi kopurai basubu tawe, kopura ni masam paja sunnah subuh, akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian metilom itu ke Allah Ta'ala, ini jeloka nggak buat kega mampedece. Di saat sunyo kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang kaistilah na pakai tomatot tadi dulu maka ada pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami napau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka napau, dia tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makanjak kapa ko maki ina lakapan deka aga maka patotu. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta, karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai jang istihara na kung kamasalam maka di pong Allah Ta'ala masa usa banong perewa ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsalah kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya di dalam sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kok ya kuliah ro tapake insyaallah. Ya kok dia tapake ro maka dai apu ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya kok pura ki mas sampayan subuh tenangi cinampa ukuni rotilau. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal, Allah. Melihat ke langit, cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kau Thomas Sempaja, namun itu mata nama sampai jangan dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Ini kode terbiasa saja. Mau Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Ini penting. Saya kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato. Telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai. Tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda
sekaligus Kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Kapang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Tahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bila, pas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kendri Nataro. Jadi aku maka di si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan, aku maka di Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magi na to makana gratis, nasabade ni pakamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak pa untuk NU, silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadita masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magi na to makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng ingkong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana na MWCW, iya naroon na pakai. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan.
Ya Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia nak pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makaraki nomor 1 makan ya. Nomor 2 makan ya iya. Nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka menemukan jana. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi nalengi petunjuk ya narutatok dok. Tapi aku dega petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran hanya membuka Al-Quran kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi ta, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo ta, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya ro'aya menyampaikan tentang kebaikan. Itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat. Bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua. Dipakai dengan huruf. Jadi mas sampaja sunnah muki don rakang, na pamalaki korang, sesudah salam, kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan, agak takatai, nah membuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Al-Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar ona baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kong kata ulat tukia nata, tabuk kerapan di Quran, itai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi, silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi aku makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tega makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matuk ke suri mondri. Ia di kotim sukses si makan makanja kote suri mondri matuk lagi jam mugi. Kadang jolo mutamai kumagi makalandai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya itu tidak akan ditanya kalau ya tona tu ampai ko Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi dia nak magi nama stike do timu ko Thomas Sampajan karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu sampai naten nabita itu untuk mata supaya dia akan menjadi saksi. Maka ada masam paja memang mulut juga akan ngomong. Masam paja memang iropo ko tatututo di mata tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi
usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagang gue tahu. Masalah tuh ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok kong alakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tadi peringaralinoe, di romangil itu tembus pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakoki sampajangi si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor sok habis ini. Ya khusus sini ngitilaw daw na de patubajang kami sipi. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kita patunjuk milodong. Milodongi. Melo pamilihan tahu na sora ba pamilihan na de patunilapor apa kami sipi nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insyaallah barakah itu. Nasabah konrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka disitulah kita meminta. Ya sangat tak de paringarangi, tak de paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dapat kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watakadewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringerang. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih bibisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati, dan ada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak kesalahin. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap poni. Narek kupuran mas sampai tahajud, sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Lai sarahkan yung kupung Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap masalah ini. Nasabaan ka pa masalahna kan sebelum kita menjalani. Ya kau dari tahu masam paja tahajud, kopi kupurai basubu tawe, kupurai ni masam paja sunnah subuh akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kada kilometer ko pangalatala, hindi jalo ka nga po kaya mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na buka lagi, kada ijo mo jama. Iyan na to ng kaistila na pakai tomatot tariolo, maka dade pigaga papakidoko. Nasaba, memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ka cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati, ya kong ka na pau, dia natas salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makanjak kapa kumaki inalah kapal deka agak maka patuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Daripada meta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam maka di pong Allah Ta'ala masa usa banong perewa ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsara kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca penghukuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali.
maka dai patamma ikorangnya rilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapake insyaallah. Ya ko dia tapake ro maka dai apo ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampaja subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampaja subuh tanangi cinampa uko ni rotilog. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal Allah, melihat ke langit. Cengaki Allah, baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Ini kode terbiasa saja. Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Nah ini penting. Saya kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah, Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul, karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidere Gampang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, pas Harlah.
Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya nanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWC NU Kecamatan Tadulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWC NU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWC NU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, si Pancalautan ya aku maka dia Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Dia nacik di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pak kamaja tahu Tapi ya lo masyarakat enak meloki mawak apa untuk NU, silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya, ya kota pakai nangka di tak masage nama kada melo kak maling ide nama regada. Magin atau makan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gaga nalurang ngingkong katau mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, iya naruh pakai, nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate meluluran ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ja, nomor 2 makan ja iya, nomor 3 makan ja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi nalengi petunjuk. Ya naruh tatok dok. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah Ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah, baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya ayat menyampaikan tentang kebaikan itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Yan riasan istihara bil Quran. Iya, ang katol itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang
Nah pemalaki korang sesudah salam kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai. Nah pembuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak berarti jangan lanjutkan, itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagi yang tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kau kata letu kia nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi, silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Ya, jadi itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi, kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matuk ke suri mondri. Iya di kotim sukses sini makan makanja kote suri mondri matuk lagi jam muki. Kadang jolo mutamai kumagir makan landai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya itu tidak akan ditanya kalau ya tona tu ampai ko Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi dia nak magi nama stiker do timui ko Thomas Sampajan karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu sampai naten nabi itu untuk mata supaya dia akan menjadi saksi. Maka ada masam paja memang mulut juga akan ngomong. Masam paja memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaruk kalada. Kadang kita masalah itu ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe Pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau roh kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namun sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat kau ngapi rokok, kau ngalatalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, kau di romangin itu tembus Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa enggak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isam pajangi si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor sok habis sih. Ya kau sini ngitilaw daw na day patubajang kami sipi. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kit patunjuk milaw dong. Milaw dongi. Melo pamilihan tahu na sora ba pamilihan na day patunilabor apa kami sipi nilabor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat-saat tenang sampajan. Kalau ada kenikmatan di situ insyaallah barakah itu. Nasabah onrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sampajan. Ya makanya kotak dengan paringarange, maka disitulah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarange, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka nanti carana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watakadewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringaran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih dibisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dan makanya ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka mutu ya kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai.
utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah, setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun ni. Narik kupuran masang paja tahajud, asam paja sunnah istihara ki jolok napa masang paja sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah ia tu istihara sitongan na setiap malam, lai sarahkan yung kupung Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya, aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap, masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masang paja tahajud, kopi kupurai basubu tawe, kupurai ni masang paja sunnah subuh, akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala, ini jelo ka ngak buat kega mampedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na bukari kada hijau mujama. Iya na tunang kaistilah na pakai tomatot tariolo, maka dade pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia na tak salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makanjak kapa ko maki ya lakapan dia agak maka patut tuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing, insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta, karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam, maka di po Allah Ta'ala masa usa ba nung perewa ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah, arsala kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kok ya ro tapake insyaallah. Ya kok dia tapake ro maka dai apo ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya kok pura ki mas sampayan subuh tenangi cinampa uko di rotilaw. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal, Allah. Melihat ke langit, cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sampai jangan dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruya itu. Ya mikode terbiasa saja. Mau Allah, Allah, Allah. Masih lah itu. Ini penting. Saya kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Ustaz Lukman Kato. Telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai. Tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus rekan sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpo Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahyu. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritengah, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kendri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, aku si Pancalautan dia maka dia Talulimpo karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpo tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritengah. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pakai maja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak pak untuk NU, silahkan pengeli bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya, ya kota pakai nang tadi tak masagena maka melo kak maling ide na marigada. Magin atau makan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gaga nalurang ngingkong katau mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, iya naruh pakai, nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini.
Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin, terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP, ini menikung ketau mati melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Ia Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat, bukan. Dia pikir ke presidennya, karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih, tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi, Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu kan. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ja, nomor 2 makan ja iya, nomor 3 makan ja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi Upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya, Pak. Kegi-kegi nalengi petunjuk. Ya naruta tokdok. Tapi aku dega ada petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah Ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah, baris ke-8 baru dibaca. Ya kuyaro ayat menyampaikan tentang kebaikan itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Yan riasan istihara bil Quran. Iya, ang katol itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang na pamalaki Quran sesudah salam kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agak takatai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah. Baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar. Sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagi yang tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara bil Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar nak baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataulat tukian nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi ke melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi aku makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini na tim sukses saya makan mana makanja. Tega makan aja. Itu. Iya, kalau saya dah anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia tanaiki mato ko suri monri. Iya di ko tim sukses sini makan makanja ko suri monri mato lay jam mugi. Kadaji jolo mutamay ko maagir makalanday ka monri. Kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tuh na tuh ampai ko Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na masti ke timu ko Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara.
hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Yan ito ang pinaten na kita itutuk mata supaya dia akan menjadi saksi. Maka na masampaya memang mulut juga akan ngomong masampaya memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaruk kalada. Lagang kita masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namun sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok, pengalakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, oko ni romangil itu tembus lah. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isang pajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya kau sini ngitil daw na de patubajang kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kita tunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na sora ba pemilihan na de patunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat-saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah barakah itu. Nasabah onrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watakadewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dan nakada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Dari kupuran masang paja tahajud, asam paja sunnah istihara ki jolok napa masang paja sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tu istihara sitongan na setiap malam, lai sarahkan yung kupung Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya, aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingaram, masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dari itu masam paja tahajud, kopi kopure basubu tawe, kopura ni masam paja sunnah subuh, akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala, ini jelo ka nga buag kaya mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na bukara di kada hijau mujama. Iyan na tunang kaistila na pakai tomatot tadiolo, maka dade pigaga papakido ko. Nasaba, memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ka cama, melon na kong kami na pau langsung matutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia natas salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nasabah kita hamba sarahkan aja tak ada makanjak kapa ko maki inala kapang deka aga maka patoto. Tapi kalau Allah yang menetapkan insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai jangan istihara na kung kamasalam maka di pong Allah Ta'ala masa usa banong perewa ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsara kami manilok ko naya matorokat ko.
Nah, itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca penghubungan sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kau ya rota pakai insyaallah. Ya kau dia tak pakai maka dari apa ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya kau pura ki mas sampayan subuh tenangi cinampa ukuni roti law. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabang Allah melihat ke langit. Cengaki Allah baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Ini kode terbiasa saja. Mau Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Nah ini penting. Saya kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya sahibul wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan karena saya melihat jadwal itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu masuk apa ya tapi malibu ya kenapa itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang senantiasa mendoakan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpo Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini.
Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya nanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Tadulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kendrina taruh. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, aku si Pancalautan, aku maka dia Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makanan gratis, nasabade ni pakamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak pa untuk NU, silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadi tak masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magin atau makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng ingkong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, ya naruh na pakai. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin tak pakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia nak pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makaraki nomor 1 makan ya, nomor 2 makan ya iya, nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi Upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi-kegi nalengi petunjuk. Ya narutatok dok. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah Ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik.
Tapi ako narampi masalah neraka, nggak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi ako istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Ang katol itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang, na pamalaki Quran, sesudah salam, kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai. Nah, membuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagi yang tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Al-Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara di Al-Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataulat tu kia nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampai aja madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi ke melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Ya jadi itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku miro. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan. Silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matu ke suri mondri. Iya di kau tim sukses sini makan makanja. Kau suri mondri matu lagi jam muki. Kadang jolo mutamai kumagir makalandai kamun. Nah, kalau Allah yang kita tanya itu tidak akan ditanya kalau ya tona tu ampai ko Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi dena ke magi nama stike do timu ko Thomas Sampajan karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nabita itu untuk mata. Supaya dia akan menjadi saksi, maka ada masam pajan memang mulut juga akan ngomong, masam pajan memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih, tapi aja mau tamaru kalada, lagan kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau roh kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namun sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok, kau ngalakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tadi peringaralinoe, kau di romangin itu tembus pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakoki sampajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya kalau sini ngitilaw daw na dapat tubajan kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kita petunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na soraba pemilihan na dapat nilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat-saat tenang sampajan. Kalau ada kenikmatan di situ insyaallah barakah itu. Nasabah onrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sampajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi maka di situlah kita meminta. Ya, biasanya tak diperingarangi, tak diperingaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watakadewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa
nareko merasakan kehadiran Allah. Sempajanna ruwe nareko masih bibisi bau pun. Itu aja. Makanya makada inna sholati, dan makada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak kesalahin. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kan. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun. Narik kupuran mas sampai tahajud, sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tu istihara sitongan na setiap malam. Lai sarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap masalah ini. Nasabaan ka pa masalahna kan sebelum kita menjalani. Ya kau dari toto masam paja tahajud, kopi kopurai basubu tawe, kopura ni masam paja sunnah subuh, akan deki memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Ada kilometer ke pengalatala, ini jalo ka nga buat kaya mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tadiolo maka dade pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati, ya kong ka na pau, dia tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makan jak apa aku maki inalah kapal deka agak maka patut tuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta, karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam maka di pong Allah Ta'ala masa usa banong perewa ko lokko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsala kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka day patamma ikorangnya rilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kok ya ro tapake insyaallah. Ya kok dia tapake ro maka day apo ya nang kawoto mas sampayan mako atustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampayan subuh tanangi cinampa o ni rotilog. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal, Allah. Melihat ke langit, cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri inaruwe ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri inaruwe. Makanya kau mas sempaja. Namun itu mata nama sampai jangan dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Ya ni kode terbiasa saja mau Allah, Allah, Allah. Masih lah itu. Ini penting. Kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato. Telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap
bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidere Gampang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bilah, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi terpakai ke masyarakat tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kenrina taruh. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan dia maka dia Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Dia nacik di kecamatan, Talu kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makanan gratis, nasabade ni pakamaja tahu. Tapi ya masyarakat enak meloki mawak apa untuk NU, silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadi tak masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magin atau makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng ingkong katong ate itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya.
Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku baru operasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat tuh dana anak MWCW, iya naruh pakai. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketau mati meluluran ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Ia Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat, bukan. Dia pikir ke presidennya, karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih, tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi, Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ja, nomor 2 makan ja iya, nomor 3 makan ja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi Upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi nalengi petunjuk. Ya naruh tatok dok. Tapi aku dega ada petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah Ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah, baris ke-8 baru dibaca. Ya kuyaro ayat menyampaikan tentang kebaikan itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Yan riasan istihara bil Quran. Iya, ang katol itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang na pamalaki Quran sesudah salam kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agak takatai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah. Baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar. Sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara bil Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kata ulat tukian nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja? Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki atau kesulimunri.
Iya di tim sukses si mimak na makanja Kote suri mo rin mato lay jamugi. Kadanya jolo mutamay kumagi na makalanday ka mo rin. Kalau Allah yang kita tanya itu tidak akan ditanya kala. Ya to na to ampay ko to masampajan. Kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na mastike do timoy ko to masampajan. Karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Yan ito ang natin nagita itutuk mata supaya dia akan menjadi saksi. Maka na masampajan memang nga. Mulut juga akan ngomong, masampajan memang nga. Iropo ko tatututo ni mata, tatututo ni timoy. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih, tapi aja mau tamaruk kalada, lagang kita masalah itu ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan, iya kau pakai siwe pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat ngapi rokok, pengalatalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, oko di romangin itu tembus pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isam pajangi si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya kau sini ngitilaw daw na day patubajang kami sipi. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta ki patunjuk milaw dong. Milaw dongi. Melo pamilihan tahu na sora ba pamilihan na day patunilabor apa kami sipi nilabor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja palimakannya di saat-saat tenang sampajan. Kalau ada kenikmatan di situ insyaallah barakah itu. Nasabah onrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sampajan. Ya makanya kotak dengan paringarange, maka disitulah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarange, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watakadewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringaran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya ada inna sholati, dan ada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka mutu ya kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak kesalahin. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun ni. Narik kupuran nama sampai tahajud, sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah ia tu istihara sitongan na setiap malam. Lai sarahkan kupung Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya aja nang kapamasalah napa ki istihara. Onrotona tanya pung Allah Ta'ala ingaram masalah ini. Nasabah angka pemasalahnya kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia itu masam paja tahajud, kopi kopure basubu tawe, kopura ni masam paja sunnah subuh, akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kada kilometer ko Allah Ta'ala, ibig jalo ka nga po agad kayo mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na bukara ni kada ijo mujama. Iyan na to ng kaistila na pakit ang matatariolo, maka na day pigaga papakidoko. Nasaba, memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ka chama, meron na kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia natasala Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nasabah kita hamba sarahkan aja tak ada makanjak kapa ko maki inala kapan deka maka patol tuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur.
Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Daripada meta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam. Maka di po Allah Ta'ala masa. Usa ba nung perewa ko ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah. Arsalah kami menilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapake insyaallah. Ya ko dia tapake ro maka dai apo ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampaja subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampaja subuh tenangi cinampa ukuni rotilaw. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lafaz Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal Allah, melihat ke langit. Cengaki Allah, baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Ini kode terbiasa saja. Mau Allah, Allah, Allah. Masih lah itu. Ini penting. Saya kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah, Lena Guru Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal. Itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai. Tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya Ibu-Ibu Majelis Taklim. Terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidere Gampang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah
Yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWC NU Kecamatan Tandu Limpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWC NU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWC NU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, aku si Pancalautan. Aku maka dia Talu Limpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, Talu kecamatan. Tapi kayaknya Talu Limpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pak kamaja tahu Tapi ya masyarakat narkomeloki mawak pak untuk NU, silahkan pengeli bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadi tak masage na makadamelo ka maling ide na marigada. Magin atau makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga nalurang ng kong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana na MWCW, ya naroon na pakai. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin tak pakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu kan. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ya. Nomor 2 makan ya iya. Nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi Upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi-kegi nalengi petunjuk. Ya narutatok dok. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran kemudian kita hitung. Jadi kiringan ipate hanabita
baru kiringan pate seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan ipate ha Indo tak, napai kiringan pate ha ambo napai buka orangnya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angka itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnamu kidon rakang, na pamalaki korang, sesudah salam, kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Al-Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar ona baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kong kata ulat tuki nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi aku makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini na tim sukses saya makan mana makanja. Tega makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matuk ke suri munri. Iya di ko tim sukses sini makan makanja ko te suri munri matuk lay jam mugi. Kada aja jolo mutamay ko magir makalanday ka munri. Kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya Tuhan itu ampai ke Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi nama stike de timu ke Thomas Sampajan. Karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Yang itu ampai naten nabita itu untuk mata. Supaya dia akan menjadi saksi, maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pejam memang iropo ko tatututo di mata tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaruk kalada. Lagang kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok, pengalakalan atau rokok. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, oko di romangil. Itu tembus, Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isam pajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya kuso sini ngiti laudon ada petubajan kami sih. Nah kui butuhkan nih pada matu ya minta kita tunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na sora ba pemilihan ada petunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah barakah itu. Nah sebab onrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi
maka disitulah kita meminta. Ya, biasanya tak ada peringarannya, tak ada peringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati, dan ada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka mutu ya kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak keselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun. Narik kupuran masang paja tahajud, asam paja sunnah istihara ki jolok napa masang paja sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tu istihara sitongan na setiap malam, lai sarahkan yung kupung Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya, aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap, masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud, kopi kopurai basubu tahu kopurai ni masam paja sunnah subuh akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala ini jelokan ngak buat ke mapedecing. Di saat sunyo kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tariolo maka ada pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia na tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makan jak apa aku maki inalah kapal dia kagak maka patuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Dia pernah minta karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai jang istihara na kung kamasalam maka di Allah Ta'ala masa usa banong perewa ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsara kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kau ya rota pakai insyaallah. Ya kau dia tak pakai maka ada apa ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh di bawah ya kau pura ki mas sampayan subuh tenangi cinampa ukuni rotilau. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal Allah melihat ke langit. Cengaki Allah baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Ya ni kode terbiasa saja mau Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Ini penting. Saya kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal. Itu pun tadi saya deg-degan. Kalau mengatakan tidak sampai. Tapi Alhamdulillah bisa
naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritengah, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku makan di si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan ya aku makan di Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritengah. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magi na to makana gratis na sabade ni pakamaja tahu. Tapi ya masyarakat enak meloki mawakta pa untuk NU silahkan pengelibensing tidak masalah.
Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadita masagay na makadamelo ka maling ide na marigada. Magin na to makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasi na mampu makadadegaga na lurang ng ingkong katamati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasaba iyo OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi ang katudana na MWCW, yan na rin napake. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara, istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia nak pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ya. Nomor 2 makan ya iya. Nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjani. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi-kegi nalengi petunjuk ya narutatok dok. Tapi aku degaga petunjuk istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran yang paling jalan pintas. Pak katiasan istihara bil Quran hanya membuka Al-Quran kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah nabita baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Kiringan Fatihah indota napai kiringan Fatihah amboe. Napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan. Itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat. Bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua. Dipakai dengan huruf. Jadi mas sampaja sunnahmu kidon rakang, na pamalaki korang, sesudah salam, kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan, agak takatai, nah membuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagi yang tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataw lagtu kaya nata, tabuk karapan di Quran, itay. Apa ya ko sampaja, madali lama prosesnya. Maka damaga rumato, melalui mimpi ka, melalui agaga, itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi, silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi, dia itu tiap makanya tapi tidak.
saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mir. Tapi yang kau makan laki kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matu ke suri mondri. Iya di kau tim sukses sini makan makanja, ke suri mondri matu lagi jam muki. Kadang jolo mutamai kumagir makalandai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya Tuhan itu ampai ke Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi nama stike do timu ke Thomas Sampajan. Karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nabi itu untuk mata. Supaya dia akan menjadi saksi, maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pajan memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaruk kalada. Lagang kita masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dan atau kita weh. Angka sampaja sunnah ijama namo sampaja sunnah mutlak kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok ko ngalakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tadi peringaralinoe o ko di romangil itu tembus. Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isang pajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya kuso sini ngitilaw daw na dapat tubajan kami sih. Na kui butuhkan ni pada matu ya minta kita tunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na soroba pemilihan na dapat tunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah, barakah itu. Nah sebab onrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka di situlah kita meminta. Ya, biasanya tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna sampajanna atie nareko maringeran sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah sampajanna ruwe nareko masih bibisi bau kuana itu aja makanya makanya inna sholati dan kada ini karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyidkan. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun. Dari kuburan mas sampai tahajud. Sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Lai sarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Asahkan sebelum kita menjalani. Ya kau dito to masampa tahajud. O kopi kupuray basubu tawe. Kupuran ni masam pajasuna subuh akan dikipemang asam pajasuna istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kada kilometer ke pengalatala, ini jalo ka nga buag kaya mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na bukara ni kada ijo mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tariolo maka dade pigaga papakidoko. Nasaba memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ka chama, melona kong kami na pau langsung makutano ko Pak Bupati.
setiap hari bertanya ke bupati, ya kung kenapa udah tak salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba, serahkan. Aja tak ada makan jak apa aku maki, makan jak apa aku maki, ya lah kapal. Dia kagak maka patut tuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Daripada meta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mau sampai yang istihara nak kong kamasalam. Maka dia pun Allah Ta'ala masa. Usah banung. Perewak kolok ya. Jadi sebelum mulai ko masalah, arsalah kami menilok ko nayak matorokat ko. Nah, itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca, pengumpuna, sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya rilalas sampayang. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapake insyaallah. Ya ko dia tapake ro maka dai apo ya nang kawoto mas sampayang mako tustas. Ya sampaya subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampaya subuh tenangi cinampa oko ni rotilaw. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal. Allah. Melihat ke langit. Cengaki. Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri inaruwe ciding. Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri inaruwe. Makanya kau Thomas Sempaja. Namun itu mata nama Sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruwe itu. Ya ini kode terbiasa. Jadi Allah, Allah, Allah. Masih lah itu. Nah ini penting. Kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah, Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato, telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul, karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan, karena saya melihat jadwal. Itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidere Gampang, senantiasa mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpur. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpur Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran.
Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian Makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Tadulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kendri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan dia maka dia Kota Lulimpoy karena area operasinya itu 3 kecamatan. Dia nacik di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoy tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabade ni pakamaja tahu. Tapi ya masyarakat enar komeloki mawak apa untuk NU silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadi tak masage na makadamelo ka maling ide na marigada. Magin atau makan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gaga nalurang yang kong katau mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, ya naruh na pakai, nareko operasionalnya. Iya, jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketau mati melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngana. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ja, nomor 2 makan ja iya, nomor 3 makan ja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah.
Maka mintalah petunjuk kepada Allah, pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya, Pak. Kegi nalengi petunjuk, ya naruh tatok dok. Tapi aku dega ada petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran, kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya, angkatau itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah muki don rakang, na pamalaki Quran sesudah salam kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara bil Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataw lagtuki nata, tabuk kerapan di Quran, titay. Apa ya ko sampaja, madali lama prosesnya. Maka damaga romato, melalui mimpi ka, melalui agaga, itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi aku makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini na tim sukses saya makan mana makanja. Tega makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia tanaiki mato ko suri monri. Iya di ko tim sukses sini makan makanja ko te suri monri mato lay jam mugi. Kada aja jolo mutamay ko maagir makalanday ka monri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tona tuh ampai ko Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na mesti keda timu ko Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nabi itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pajan memang iropo ko tatututo di mata, tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagang kita masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat ngapi rokok, kong Allah Ta'ala nato rokok. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, oko ni romangil. Itu tembus, Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakoki sampajangi si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya ko so sini ngitilaw daw na de patubajang kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta ki patunjuk milaw daw.
nilodongi. Melo pamilihan tahu na sora ba pamilihan na pa tu nilabor apa kami si nilabor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja makannya di saat-saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah barakah itu. Nasabah onrongnya sifat bicara langsung si Bapa Allah Taala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih bibisi bawah puanna. Itu aja. Makanya maka ada inna sholati, dan ada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak keselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Dari kuburan masang paja tahajud, asam paja sunnah istihara ki jolok napa masang paja sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tu istihara sitongan na setiap malam, lai sarahkan yung kupung Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya, aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap, masalah ini. Nasabah ang kapamasalah kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia itu masam paja tahajud, kopi kupurai basubu tawe, kupurai ni masam paja sunnah subuh, akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian metilom itu ke Allah Ta'ala, ini jaloka nggak buat kega mampedecin. Di saat sunyu kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang kaistilah na pakai tomatot tariolo maka ada pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati, ya kong ka na pau, dia na tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makan jak apa aku maki inalah kapan dia kagak maka patuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing, insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam maka di pong Allah Ta'ala masa usa ba nung perewa ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsara kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya nilala sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kau ya rota pakai insyaallah. Ya kau dia tak pakai maka dai apa ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya kau pura ki mas sampayan subuh tanangi cinampa ukuni rotilaw. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tebal, Allah. Melihat ke langit, cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kau mas sempaja. Namun itu mata nama sampai jangan dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruya itu. Iya ni kode terbiasa saja. Jamu Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Ini penting. Kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya sahibul wilayah
Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya Ibu-ibu Majelis Taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi ekubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidere Gampang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG MPD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bilang, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahyu. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku makan di si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan aku makan di Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah.
Jadi macawe lawat macawe itu tamu maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magi na to makana gratis na sabade ni pakamaja tahu Tapi ya masyarakat enak kemeloki mawakta pa untuk NU silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadita masage na makada melo ka malingi din na marigaga. Magi na to makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng kong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya kau beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana na MWCW, ya naruh na pakai, nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin kita pakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Iya Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya kumakaraki nomor 1 makanja, nomor 2 makanja iya, nomor 3 makanja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi Upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi-kegi nalengi petunjuk. Ya narutatodo. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak katiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi ta, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo ta, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Ang kataw itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang, na pamalaki Quran, sesudah salam, kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan, agak takatai, nah membuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagi yang tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara bil Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar na baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataulat tukian nata, tabuk kerapan di Quran, itay. Apa ya kau sampai aja, madari lama prosesnya. Maka damaga romato melalui mimpi, melalui agaga itu susah.
Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matu ke suri mondri. Iya di kau tim sukses sini makan makanja, kau suri mondri matu lagi jam muki. Kada aja jolok mutamai kau magi makan landai ke mondri. Kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya Tuhan itu ampai kau Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi dia nak magi nama stiker do timu kau Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nabi itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pejam memang iropo ko tatututo di mata tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagan kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau roh kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namun sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok, pengalakalan atau rokok. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, oko ni romangin. Itu tembus, Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakoki sampajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya koso sini ngitilaw daw na dapat tubajan kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kita tunjuk milodong. Milodongi. Melo pamilihan tahu na sora ba pamilihan na dapat tunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah, barakah itu. Nasabah, onrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna sampajanna atie nareko maringeran sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dena kada ini karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak keselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun. Dari kuburan mas sampai tahajud. Sampai sunnah istihara. Kijolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Asahkan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud. O kopi kupurai basubu tawe. Kupuran ni masam paja sunnah subuh akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta.
Kalian kilometer ko po ngalatala, hindi jalo ka nga buwag kay ka mampedechin. Di saat sinyo kita minta, pasti na bukara di kada ijo mo jama. Iyan na to ng kaistila na paket tomatot taliolo, maka dade pigaga papakido ko. Nasaba, memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ka cama, melona kong kami napau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka napau, dia natas salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nasaba kita hamba, sarahkan. Aja tak ada makanjak kapa kumaki, yan na lakapang. Dia kagak maka patutu. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Daripada meta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam. Maka dia pong alatala masa. Usa ba nung perewa ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah. Arsalah kami manilok ko naya matorogat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca, pengumpuna, sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapake insyaallah. Ya ko dia tapake ro maka dade apo ya nang kawoto mas sampaja mako tustas. Ya sampaja subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampaja subuh tanangi cinampa o ni rotilong. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal Allah melihat ke langit. Cengaki Allah baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding. Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja. Namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Ini kode terbiasa. Dia mau Allah, Allah, Allah. Masih lah itu. Ini penting. Kemudian yang terakhir. Saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan karena saya melihat jadwal itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya Ibu-ibu Majelis Taklim. Terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu masuk apa ya tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Kapang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD
selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya nanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritengah, silahkan gunakan mobil ini. Jadi pakai ke masyarakat kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku makan di si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan ya aku makan di Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritengah. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pak kamaja tahu Tapi ya masyarakat enak melok mawak apa untuk NU silahkan pengeli bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya, ya kota pakai nangka di tak masage nama kada melok kak maling ide nama regada. Magin atau makan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gaga nalurang ngingkong katau mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, ya naruh pakai, nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia nak pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara.
Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ja, nomor 2 makan ja iya, nomor 3 makan ja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka menemukan jana. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah, pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya, Pak. Kegi nalengi petunjuk ya naruta tokdo. Tapi aku degaga petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran yang paling jalan pintas. Pak katiasan istihara bil Quran hanya membuka Al-Quran kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi ta, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo ta, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya ro'aya menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi mas sampaja sunnahmu kidon rakang, na pamalaki korang, sesudah salam, kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan, agak takatai, nah membuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara bil Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataw latu kaya nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi ke, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi, silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi, itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi, kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses, saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan. Silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki mato ko suri monri. Iya di ko tim sukses si makan makanja ko te suri monri mato lay jam muki. Kadang jolo mutamay kumagi na makalanday ka monri. Nah, kalau Allah yang kita tanya itu tidak akan ditanya kala. Ya to na to ampay ko to masampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na mastike do timoy ko to masampajan karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Yan itu sampai natin nagita itu untuk mata. Supaya dia akan menjadi saksi, maka ada masampajan memang mulut juga akan ngomong, masampajan memang iropo ko tatututo ni mata, tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih, tapi aja mau tamaruk kalada, lagang kita masalah itu ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan, iya kau pakai siwe Pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namo sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok ko ngalakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tadi peringaralinoe, o kuni romangil itu tembus Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa enggak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang.
Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isang pajani si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisaliwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sipi. Ya kuso sini ngitilaw daw na de patubajan kami sipi. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta ki patunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na soroba pemilihan na de patunilapor apa kami sipi nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat-saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah barakah itu. Nasabah onrongnya sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarange maka di situlah kita meminta. Ya, biasanya tak ada paringarange, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujuk rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih bibisi bau puana. Itu aja. Makanya maka ada inna solati, dan ada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak kesalahin. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap poni. Dari kuburan masang paja tahajud. Asam paja sunnah istihara. Ki jolok napa masang paja sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tu istihara sitongan na setiap malam. Lai sarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masang paja tahajud. O kopi kupurai basubu tawe. Kupuran ni masang paja sunnah subuh akan dikit memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala. Ini jelo ka nga buaga kaya mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na bukara ni kada hijau mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tariolo maka dade pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong ke mena pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ke na pau, dia tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makan jak apa aku maki ya nala kapan deka agak maka patol tuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam maka di pong Allah Ta'ala masa usa banong perewa ko loko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsara kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka day patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapakin insyaallah. Ya ko dia tapakin ro maka day apo ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampayan subuh tanangi cinampa o ko ni rotilaw. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal, Allah. Melihat ke langit, cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri inaruwe ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri inaruwe. Makanya kata mas sempaja,
Namun tuh mata nama sampai jangan dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Iya nih kode terbiasa aja mau Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Nah ini penting. Saya kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi ekubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidere Gampang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai.
Jadi nanti berhubungan dengan ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan ya aku maka dia Talu Lempoy karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia nacik di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talu Lempoy tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabade di pak kamaja atau Tapi ya masyarakat enar komeloki mawak pa untuk NU silahkan pengeli bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadi tak masage na makadamelo ka maling ide na marigada. Magin atau makan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gaga nalurang yang kong katau mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, ya naruh na pakai, nareko operasionalnya. Iya, jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketau mati melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Ia Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu kan. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ja, nomor 2 makan ja iya, nomor 3 makan ja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi nalengi petunjuk. Ya naruh tatok dok. Tapi aku dega ada petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah Ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah, baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya ayat menyampaikan tentang kebaikan itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Yan riasan istihara bil Quran. Iya, ang kataw itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang na pamalaki Quran sesudah salam kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agak takatai, nah buka Al-Quran di tengah-tengah. Baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar. Sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara bil Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung.
Maka nagaro na baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataulat tukian nata, tabuk kerapan di Quran, titay. Apa ya ko sampaja, madali lama prosesnya. Maka damaga romato melalui mimpi ke, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi aku makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini na tim sukses saya makan mana makanja. Ega makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki mato ke suri monri. Iya di ko tim sukses sini makan makanja ko te suri monri mato lay jam mugi. Kada aja jolo mutamay ko maagi na makalanday ka monri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tuh tuh ampai ke Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na mesti kedo timu ke Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya tuh ampai naten nagita itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam paja memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagang kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denatoro kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat ngapi rokok, kong Allah Ta'ala nato rokok. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoy, oko ni romangil. Itu tembus, Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakoki sampajani si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya ko so sini ngitilaw daw na de patubajang kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta ki patunjuk milodong. Milodongi. Melo pamilihan tahu na sora ba pamilihan na de patunilapor apa kami sih pinilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ, insya Allah barakah itu. Nasabah, onrongnya sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watakadewe sujud rokokna sampajanna atie nareko maringeran sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dena kada ini karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasangi tak gurui maka muti kah padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Dari kuburan mas sampai tahajud. Sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na.
menetapkan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud, kopi kopure basubu tahu kopura ni masam paja sunat subuh, akan kita memang asam paja sunat istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke pengalatala, ini jelo ka ngak buat ke mampedece. Di saat sunyu kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang ka istilah na pakai tomatot tadiolo maka dade pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia serahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami napau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka napau, dia tak salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba, serahkan. Aja tak ada makan jak kapa ko maki, ya laka apa. Dia kagak maka patotu. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Daripada meta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mau sampai jangan istihara nak kong kamasalam. Maka dia pun Allah Ta'ala masa usah banung. Perewa kalau ku ya. Jadi sebelum mulai ko masalah. Arsalah kami menilok ko nayak matorokat ko. Nah itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah itu. Jadi makanya kalau ya kau ya rota pakai insyaallah. Ya kau dia tak pakai maka ada apa ya nang kawoto mas sampajan mako tustas. Ya sampaja subuh mi bawang ya kau pura ki mas sampaja subuh tenangi cinampa ukuni roti lauk. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lafaz Allah. Itu dengan suara tabal Allah melihat ke langit. Cengaki Allah baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding. Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja. Namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Iya ni kode terbiasa. Dia mau Allah. Masih lah itu. Nah ini penting. Kemudian yang terakhir. Saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya sahibul wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim. Terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu masuk apa ya tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan
dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Akhinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG MPD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan Kendri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan ya aku maka dia Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Dia nacik di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pak kamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak tepat untuk NU, silahkan pengeli bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang tadi tak masagena maka da melo ka maling ide na marigada. Magin atau maka da gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu maka da degaga na lurang ng kong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana na MWCW, iya naroon na pakai. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara.
Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih, tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi, Pak upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu kan. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan nomor 2 makan iya, nomor 3 makan iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada dua orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah, pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya, Pak. Kegi nalengi petunjuk, ya naruta dok. Tapi aku dega ada petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran, kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah Ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya ro'aya menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Ang katol itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang, na pamalaki korang, sesudah salam, kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agak takatai. Nah, membuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara bil Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar nak baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataw lagtuki nata, tabuk kerapan di Quran, titay. Apa ya ko sampaja, madali lama prosesnya. Maka damaga romato, melalui mimpi ka, melalui agaga, itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi aku makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini na tim sukses saya makan mana makanja. Ega makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki mato ko suri monri. Iya di ko tim sukses sini makan makanja ko te suri monri mato lay jam mugi. Kada aja jolo mutamay ko maagi makalanday ka monri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tuh na tuh ampai ko Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na mesti kedo timu ko Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nagita itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masampajan memang iropo ko tatututo di mata, tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamarukalada. Lagang kita masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denatoro kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang.
maka na nasurat ko nga piroko kung alatalan na to roko. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoy, o kuni romangil, itu tembus lah. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isang pajani si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya ko so sining itilaw daw na de patubajang kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta ki patunjuk milodong. Milodongi. Melo pamilihan tahu na sora ba pamilihan na de patunilapor apa kami sih pinilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat-saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah barakah itu. Nasabah onrongnya sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watakadere sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makada inna sholati, dena kada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasangi tak gurui maka mute kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Dari kuburan masang paja tahajud. Asam paja sunnah istihara. Ki jolok napa masang paja sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Asahkan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masang paja tahajud. O kopi kupurai basubu tawe. Kupuran ni masang paja sunnah subuh akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala. Ini jaloka ngak buat kega mampedecin. Di saat sunyu kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tariolo maka ada dia pigaga pakai doku. Nah sahabat memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia na tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makanjak kapa ko maki inalah kapal dia kagak maka patuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai jangan istihara na kung kamasalam maka di pong Allah Ta'ala masa usa ba nung perewa ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsalah kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya di dalam sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kalau ya kuliah rota pakai insyaallah. Ya kalau dia tak pakai maka dari apa ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampayan subuh tenangi cinampa ukuni roti lauk. Minta kepada Allah, zikir terus
Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabang, Allah. Melihat ke langit. Cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding. Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Iya nih kode terbiasa aja mau Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Nah ini penting. Saya kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya Ibu-Ibu Majelis Taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpur. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahyu. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon
sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWC NU Kecamatan Tandu Limpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWC NU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWC NU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan dia aku maka dia Talu Limpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talu Limpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangai. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasa badeni pak kamaja tahu Tapi ya masyarakat enak kemeloki mawak tepat untuk NU, silahkan pengeli bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya, ya kota pakai nang kadi tak masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magin atau makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga nalurang ng kong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWC NU. Jadi angkat dana na MWCW, ya naruh na pakai, nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia nak pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makaraki nomor 1 makanya, nomor 2 makanya iya, nomor 3 makanya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi Upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi-kegi nalengi petunjuk. Ya narutatokdok. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah, baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya, angkatau itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang, na pamalaki Quran sesudah salam kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah. Baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk.
Tapi kalau huruf H-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar, sedangkan H itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Al-Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung bisa ditahu. Ya kau kata ulat tu kia nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi ke melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia ditanaiki matu ke suri mondri. Iya di tim sukses sini makan makanja kota suri mondri matu lagi jam mugi. Kadang jolok mutamai kumagi makan landai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tona tu ampai kau Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi dia nak magi nama stike do timu kau Thomas Sampajan. Karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya tu ampai naten nagita itu untuk mata. Supaya dia akan menjadi saksi, maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pajan memang iropo ko tatututo di mata tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagang kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau roh kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namun sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok, pengalakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak peringar ralinoe, oko di romangil itu tembus pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isang pajangi si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya kuso sini ngitilaw daw na de patubajang kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kita tunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na soraba pemilihan na de patunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat-saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah barakah itu. Nah sebab onrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi maka disitulah kita meminta. Ya sangat tak de paringarangi tak de paringaralinoy tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih bibisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dena kada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak kesalahin. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyidkan. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun. Narik kuburan mas sampai tahajud. Sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara?
nasaba iya tu istihara sitongan na setiap malam lay sarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan ka. Isarahkan isa panunya aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala yung harap masalah ini. Nasaba ang kapamasalah na. Asahkan sebelum kita menjalani. Ya kau dari toto masam paja tahajud, kopi kopurai basubu tawe, kopura ni masam paja sunnah subuh, akan deki memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala, ini jaloka nggak buat kega mapedece. Di saat senyum kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang kaistilah na pakai tomatot tariolo maka dade pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami napau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka napau, dia nata salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sabak kita hamba sarahkan. Aja tak ada makanjak kapa kumaki, ya nala kapang. Dia kagak maka patotu. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Dia pernah minta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajen mau sampai yang istihara nak kong kamasalam. Maka dia pun Allah Ta'ala masa usah banung. Perlewa kolok ya. Jadi sebelum mulai ko masalah, arsalah kami menilok ko nayak matorokat ko. Nah, itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca penghukuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kok ya ro tapake insyaallah. Ya kok dia tapake ro maka dai apu ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampayan subuh tanangi cinampa ukuni rotilong. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal Allah, melihat ke langit. Cengaki Allah, baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Ini kode terbiasa saja mau Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Nah ini penting. Kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah, Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul, karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda
sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidere Gampang. Senantiasa mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG MPD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpo Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila pas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya nanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritengah, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, aku si Pancalautan dia maka dia Talulimpo karena area operasinya itu 3 kecamatan. Dia nacik di kecamatan, Talu kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpo tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritengah. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pak kamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak apa untuk NU, silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya, ya kota pakai nangka di tak masage nama kada melo kak maling ide nama regada. Magin atau makan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gaga nalurang ngingkong katau mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, iya naruh pakai, nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate meluluran ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan.
Iya, Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat, bukan. Dia nak pikiri ke presidennya, karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih, tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi, Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ja, nomor 2 makan ja iya, nomor 3 makan ja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada dua orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya, Pak. Kegi nalengi petunjuk. Ya naruh tatok dok. Tapi aku dega ada petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah Ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah, baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina Thomas sampaja na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi mas sampaja sunnahmu kidon rakang, na pemalaki Quran, sesudah salam, kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan, agak takatai, nah pembuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kau kata letuk ya nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja? Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matu ke suri mondri. Iya di kau tim sukses sini makan makanja, kau ke suri mondri matu lagi jam muki. Kadang jolo mutamai kau magir makan landai ke mondri. Kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tuh ampai ke Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi nama stike do timu ke Thomas Sampajan. Karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya tuh ampai naten nabi itu untuk mata. Supaya dia akan menjadi saksi, maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pejam memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi
tahu usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada, kadang gue tahu. Masalah tuh ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau roh kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namun sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat kau ngepi rokok, kau ngalatalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, kau di romangin itu tembus. Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isam pajangi si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya kau so sini ngitil daw na de patubajang kami sih. Na kui butuhkan ni pada matu ya minta kita petunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na soroba pemilihan na de patunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah, barakah itu. Nah sebab onrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan peringarannya, maka di situlah kita meminta. Ya, biasanya tak ada peringarannya, tak ada peringaralinoh, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna sampajanna atie nareko maringeran sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah pun itu aja makanya maka ada inna sholati dan ada ini karena di situ bukan satu makanya upasang ini tak gurui maka muti kah pada itu ya Pak selalu saya sampaikan ada satu sholat itu sering saya sampaikan ajak terselai utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan pejabat yang punya aktivitas kadang-kadang menghadapi masalah setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara itu pesan mursyid kami ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun dari kuburan mas sampai tahajud sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dito to masang pajatahaju. O kopi kupuray basubu tawe. Kumpulan ni masam pajasuna subuh akan dikit memang asam pajasuna istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala. Ini jelo ka nga po gagkega mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na bukara ni kada hijau mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tariolo, maka dade pigaga papakidoku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ka cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia na tak salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makanjak kapa ko maki ya nala kapan deka aga maka patuh tuh tapi kalau Allah yang menetapkan insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing insya Allah pasti Allah yang mengatur saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu daripada meta karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam maka di pong Allah Ta'ala masa usa ba nung perewa ko loko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsalah kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali.
maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapake insyaallah. Ya ko dia tapake ro maka dai apo ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampaja subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampaja subuh tenangi cinampa uko di roti lauk. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal Allah, melihat ke langit. Cengaki Allah, baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Ya mikode terbiasa saja. Jamu Allah, Allah, Allah. Masih lah itu. Nah ini penting. Saya kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya sahibul wilayah Lena Guru Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan karena saya melihat jadwal itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya Ibu-ibu Majelis Taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi ekubana malibu masuk apa ya tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidere Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, pas Harlah.
Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWC NU Kecamatan Tadulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWC NU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWC NU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan dia maka dia kota Lulimpoy karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia nacik di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoy tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pak kamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak pak untuk NU, silahkan pengeli bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya, ya kota pakai nang kadi tak masagena maka melo kak maling ide na marigada. Magin atau makan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gaga nalurang ngingkong katau mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat tu dana na MWCW, iya naruh na pakai, nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin tak pakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketau mati melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Ia Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu kan. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makaraki nomor 1 makan ja, nomor 2 makan ja iya, nomor 3 makan ja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi-kegi nalengi petunjuk. Ya naruh tatok dok. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran kemudian kita hitung. Jadi kiringan ngipate hanabita, baru kiringan pate seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan ngipate ha indo tak, napai kiringan pate ha ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah, baris ke-8 baru dibaca. Ya kuyaro ayat menyampaikan tentang kebaikan itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Yan riasan istihara bil Quran. Iya, ang katol itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang
Nah pemalaki korang sesudah salam kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai. Nah membuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak berarti jangan lanjutkan, itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah, itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Al-Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara di Al-Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kau kata letuk ya nata, tabuk kerapan di koran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi ke melalui agak itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Ya jadi itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia tanaiki matuk ke suri mondri. Iya di kau tim sukses ini makan makanja. Kau suri mondri matuk lagi jam mugi. Kata aja jolok mutamai kau magir makalandai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tuh tuh ampai kau Thomas Sempajang, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi nama stike do timu kau Thomas Sempajang, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya tuh ampai naten nabi itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sempajang memang mulut juga akan ngomong. Masam paja memang iropo ko tatututo di mata tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagang kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat ngapi rokok, pengalakalan atau rokok. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, okoni romangil. Itu tembus. Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa enggak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isam pajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya koso sini ngiti laudon ada petu bajang kami sih. Nah kui butuhkan nih pada matu yang minta kita tunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na sora ba pemilihan ada petu nilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ, insya Allah barakah itu. Nah sebab onrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna sampajanna atie nareko maringeran sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dan ada ini karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasangi tak gurui maka muti kah padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai.
Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah, setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Dari kuburan masang paja tahajud, asam paja sunnah istihara ki jolok napa masang paja sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud, kopi kupurai basubu tahu kupurai ni masam paja sunnah subuh akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala ini jelokan ngak buat kega mampedecing. Di saat sunyu kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang ka istilah na pakai tomatot tariolo maka ada pigaga pakai doku. Nah sabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia na tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makan jak apa aku maki ya nala kapal dia kagak maka patuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Dia pernah minta karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai jang istihara na kung kamasalam maka di po Allah Ta'ala masa usa banong perewa ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah arsalah kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya di dalam sampayang. Nah, itu. Jadi makanya kok ya rota pakai insyaallah. Ya kok dia tak pakai maka ada apa ya nang kawoto mas sampayang mako tustas. Ya sampayang subuh mi bawang ya kok pura ki mas sampayang subuh tenangi cinampa ukuni rotilau. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabang, Allah. Melihat ke langit, cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kau Thomas Sempaja, namun itu mata nama sampai jangan dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Ini kode terbiasa saja. Mau Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Ini penting. Saya kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato. Telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai. Tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya Ibu-Ibu Majelis Taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG MPD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Katok beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritengah, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku makan di si Pancalautan na bawa, aku si Pancalautan. Aku makan di Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, Talu kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritengah. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magi na to makana gratis na sabade ni pakamaja tahu tapi ya masyarakat enak komeloki mawakta pa untuk NU silahkan pengelibensing tidak masalah karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya ya kota pakai nang kadi tak masage na makada melo ka maling ide na marigada magi na to makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng ingkong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, iya naruh pakai, nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini.
Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin, kita pakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP. Ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia nak pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makaraki nomor 1 makan ya, nomor 2 makan ya iya, nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi Upasangi, jangan gantungkan negara pada dua orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi nalengi petunjuk. Ya naruta tokdok. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah Ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang, na pamalaki Quran, sesudah salam, kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan, agak takatai, nah membuka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar nak baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kau kata letu kia nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampai aja, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tega makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matu ke suri mondri. Iya di kau tim sukses sini makan makanja, kau suri mondri matu lagi jam muki. Kadang jolo mutamai kau magir makan landai ke mondri. Kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya Tuhan itu ampai kau Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi dia magi nama stike do timu kau Thomas Sampajan. Karena nanti kita tidak bisa bicara.
hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya tentu sampai naten lagi itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka ada masam paja memang mulut juga akan ngomong, masam paja memang iropo ko tatututo di mata, tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih, tapi aja mau tamaru kalada, lagang kita masalah itu ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan, iya kau pakai siwe pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau roh kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namo sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok, kong alakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak paling ngeralinoy, o kuni romangil itu tembus pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakoki sampajangi si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya koso sini ngitilaw daw na de patubajang kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kita patunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na soraba pemilihan na de patunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah, barakah itu. Nasabah, konrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka di situlah kita meminta. Ya, biasanya tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dan nakada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak kesalahin. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kan. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun. Narek kupuran mas sampai tahajud. Sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Lai sarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Asahkan sebelum kita menjalani. Ya kau dari toto masam paja tahajud. O kopi kupurai basubu tawe. Kupuran ni masam paja sunnah subuh. Akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Ada kilometer ke pengalatala. Ini jaloka nggak buat kega mampedecin. Di saat subuh kita minta, pasti na bukan ni kada hijau mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tadiolo maka ada pigaga pakai doku. Nah sahabat memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami napau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka napau, dia tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sahabat kita hamba sarahkan. Aja tak ada makan jak apa ko maki, makan jak apa ko maki, ya lakapan. Dia kagak maka patuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Daripada meta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mau sampai yang istihara nak kong kamasalam. Maka dia pun Allah Ta'ala masa. Usah banong. Perewak kolok ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah. Arsalah kami manilok ko nayak matorokat ko.
Nah, itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kau ya rota pakai insyaallah. Ya kau dia tak pakai maka ada apa ya nang kau tu mas sampajan mako atustas. Ya sampaja subuh mi bawang ya kau pura ki mas sampaja subuh tenangi cinampa uko ni rotilong. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal Allah melihat ke langit. Cengaki Allah baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kau mas sempaja, namun tu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Ya ni kau dia terbiasa saja. Allah, Allah, Allah. Masih lah tu. Nah ini penting. Saya kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya sahibul wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan karena saya melihat jadwal itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya Ibu-ibu Majelis Taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu masuk apa ya tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidere Gampang, senantiasa mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpur. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpur Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini.
Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya nanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Tadulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kendri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, si Pancalautan ya aku maka dia Kota Lulimpoy karena area operasinya itu 3 kecamatan. Dia nacik di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoy tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pak kamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak apa untuk NU, silahkan pengeli bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadita masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magin atau makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng kong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana na MWCW, iya naroon na pakai. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngana. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ja, nomor 2 makan ja iya, nomor 3 makan ja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah, pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi nalengi petunjuk, ya naruh tatok dok. Tapi aku dega ada petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran, kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi ta, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo ta, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuyaro ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik.
Tapi ya kalau narampi masalah neraka, nggak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Ang katol itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah mo kidon rakang, na pamalaki Quran, sesudah salam, kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara di Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataulat tukian nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi ke melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matuk ke suri mondri. Iya di kau tim sukses sini makan makanja. Kau ke suri mondri matuk lagi jam muki. Kadang jolo mutamai kau magir makan landai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tuh tuh ampai ke Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi dia nak magi nama stiker de timui ke Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya tuh ampai naten nabi itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam pejam memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagan kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namun sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat ngapi rokok, kong Allah Ta'ala atau rokok. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tak deperingar ralinoe, oko di romangin. Itu tembus. Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa enggak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isam pajangi si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya kau sini ngitilaw daw na day patubajang kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta ki patunjuk milaw dong. Milaw dongi. Melo pemilihan tahu na sora ba pemilihan na day patunilapor apa kami sih pinilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah, barakah itu. Nasabah, unrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak deperingarangi, tak deperingaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watakadewe sujud rokokna sampajanna atie nareko maringeran sampajanna jiwa
nareko merasakan kehadiran Allah. Sempajanna ruwe nareko masih di bisi bawah pun. Itu aja. Makanya makada inna sholati, dan makada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Pada itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak keselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun ni. Narik kupuran mas sampai tahajud, sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah ia tu istihara sitongan na setiap malam. Lai sarahkan kupung Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isapanunya aja nang kapamasalah na paki istihara. Onrotona tanya pung Allah Ta'ala ingaram masalah ini. Nasabah angka pemasalahnya kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud, kopi kupurai basubu tawe, kupurai ni masam paja sunnah subuh, akan dia kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala. Ini jelo ka nga buwa kaya mapedecin. Di saat sunyo kita minta. Pasti na bukara ni. Kada hijau mujama. Iyan na to nang kaistila na pakai tomatot tariolo. Maka na day pigaga papakidoku. Nasaba, memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ka cama. Melon na kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau. Dia na tak salah Pak. Sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan aja tak ada makan jak apa aku maki inalah kapan dia kagak maka patut tuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Dia pernah minta karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam, maka di pong Allah Ta'ala masa pusa ba nung perewa ko loko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah, arsalah kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kau ya rota pakai insyaallah. Ya kau dia tak pakai maka dai apa ya nang kawoto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya kau pura ki mas sampayan subuh tenangi cinampa ukuni rotilau. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal, Allah. Melihat ke langit, cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kau mas sempaja. Namun itu mata nama sampai jangan dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Ya mikode terbiasa saja. Jemu Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Ini penting. Saya kemudian yang terakhir saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Ta'usah Lukman Kato. Telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal. Itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai. Tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap
bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Akhinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bilang, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahyi. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kendri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, aku si Pancalautan dia maka dia Talulimpo karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia nacik di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpo tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magi na to makana gratis na sabade ni pakamaja tahu. Tapi ya masyarakat enak komeloki mawakta pa untuk NU silahkan pengali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadita masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magi na to makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng kong katong ate itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya,
Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat tu dana anak MWCW, ia naruh pakai. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin kita pakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketau mati melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Ia Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat, bukan. Dia nak pikiri ke presidennya, karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih, tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi, Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu kan. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ya. Nomor 2 makan ya iya. Nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi Upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi-kegi nalengi petunjuk. Ya naruh tatok dok. Tapi aku dega ada petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah Ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah, baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya roh ayat menyampaikan tentang kebaikan itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya, angkat itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah muki don rakang, na pamalaki Quran sesudah salam kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah. Baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar. Sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagi yang tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kau kata letuk ya nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampai aja, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini na tim sukses saya makan mana makanja. Tega makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki atau kesuruh munri.
Iya di tim sukses si makan makanja kota suri mo rima tu lay jam mugi. Kadang jolo mutamay kumagi na makalanday ka mo. Nah, kalau Allah yang kita tanya itu tidak akan ditanya kala. Ya tuh na tu ampai ko to masampajan. Kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na mastike do timu ko to masampajan. Karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu sampai naten nagita itu untuk mata supaya dia akan menjadi saksi. Maka ada masam paja memang mulut juga akan ngomong. Masam paja memang iropo ko tatututo di mata tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaruk kalada. Lagang kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok pengalakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak peringaralinoe, okoni romangil itu tembus pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa enggak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakoki sampajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor sok habis sih. Iya kau sini ngiti laudon ada petubajan kami sipi. Nak kui butuhkan ni pada matu yang minta kita tunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na sora ba pemilihan ada petu nilabor apa kami sipi nilabor. Gitu. Makanya laksanakannya di saat-saat tenang sampajan. Kalau ada kenikmatan di situ insyaallah barakah itu. Nasabah onrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sampajan. Ya makanya kotak dengan paringarange maka disitulah kita meminta. Ya, biasanya tak ada paringarange, tak ada paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watakadewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya ada inna sholati, dan ada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Narik kupuran mas sampai tahajud, sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Lai sarahkan kupung Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isapanunya aja nang kapamasalah napa ki istihara. Onrotona tanya pung Allah Ta'ala ingaram masalah ini. Nasabah angka pemasalahnya kan sebelum kita menjalani. Ya kau dari toto masam paja tahajud, kopi kopure basubu tawe, kopura ni masam paja sunnah subuh, akan dikit memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mira itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke pengalatala, ini jelo ka nga buat ke mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na buka lagi kada hijau mujama. Iya na tunang kaistila na pakai tomatot tadiolo maka dade pigaga pakai doku. Nasabak memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami na pau langsung matutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia na tak salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nasabak kita hamba sarahkan. Aja tak ada makanjak kapa ko maki, makanjak kapa ko maki, inalah kapang. Dia kagak maka patutu. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur.
Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Daripada meta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai yang istihara na kung kamasalam. Maka di po Allah Ta'ala masa. Usa ba nung perewa ko ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah. Arsara kami manilok ko naya matorogat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca. Pengumpuna. Sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu. Menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka day patamma ikorangnya nilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapakin insyaallah. Ya ko dia tapakin maka dadi apo ya nang kaluto mas sampayan mako tustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampayan subuh. Tenangi cinampa, ukuni rotilaw. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan Allah, melihat ke langit. Cengaki, Allah, baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri narue ciding. Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruya tu. Ini kode terbiasa saja. Allah, Allah, Allah. Masih lah tu. Ini penting. Saya kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah, Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal. Itu pun tadi saya deg-degan. Kalau mengatakan tidak sampai. Tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan. Untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Utamanya ibu-ibu majelis taklim. Terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana mali awat tapi mali buyase. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpur. Yang kami muliakan dan Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil
dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya nanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Tadulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan Kenri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, si Pancalautan dia maka dia Talulimpoy karena area operasinya itu 3 kecamatan. Dia nacik di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoy tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makanan gratis, nasabade ni pakamaja tahu. Tapi ya masyarakat narakomeloki mawak pa untuk NU, silahkan pengelibensing tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadita masage na makadamelo ka maling ide na marigaga. Magin atau makanan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gagal nalurang ng ingkong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana na MWCW, iya naroon na pakai, nareko operasionalnya. Iya, jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin, terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama kalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat, bukan. Dia nak pikiri ke presidennya, karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih, tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ya, nomor 2 makan ya iya, nomor 3 makan ya iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi-kegi nalengi petunjuk. Ya narutatokdok. Tapi aku degaga petunjuk. Istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran. Kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi ta, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo ta, napes sunnamu kidon rakang, pemalaki korang, sesudah salam, kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai, napa buka Al-Quran di tengah, napa buka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak,
berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf H-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar, sedangkan H itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah, saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara di Quran. Dan itu kata ulat tukia nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan hubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki matu ke suri mondri. Iya di tim sukses sini makan makanja kota suri mondri matu lagi jam mugi. Kadang jolo mutamai kumagi makan landai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya itu tidak akan ditanya kalau ya tuh ampai kau Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi nama stike do timu kau Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara, hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nabi itu untuk mata supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam paja memang iropo ko tatututo di mata tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagan beritahu. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah. Utamanya saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Dena atau roh kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok, pengalakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tadi peringaralinoe, okoni romangil itu tembus lah. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakoki sampajani si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya koso sini ngitilaw daw na de patubajan kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kita petunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na soroba pemilihan na de patunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah, barakah itu. Nah sebab konrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka disitulah kita meminta. Ya sangat tak de paringarangi, tak de paringaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari kecarana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih bibisi bawah puanna. Itu aja. Makanya inna sholati dena kada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak keselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan. Pejabat yang punya aktivitas. Kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyidkan. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun. Dari kuburan mas sampai tahajud. Sampai sunnah istihara. Kijolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah ia tuh istihara sitongan na setiap malam.
lay sarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alenat tentukan isinin na perjalanan ta. Isarahkan sa panunya, aja ng kapamasalan na paki-istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingharap, masalah ini. Nasabaan kapamasalan na. Asahkan sebelum kita menjalani. Ya kode itu kopi kopure basubu tawe, kopura ni masam pajasuna subuh, akan kita memang asam pajasuna istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kada kilometer ko pangalatala, hindi jalo ka nga po ga kay mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na bukara di kada ijo mo jama. Iyan na tunang kaistila na pakai tomatot tariolo maka dade pigaga papakidoko. Nasaba memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Makanya kong ka cama, melona kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia atas salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah sebab kita hamba sarahkan. Aja tak ada makanjak kapa kumaki, makanjak kapa kumaki, ya nala kapang. Dia kagak maka patuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Daripada meta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mo sampai jangan istihara na kung kamasalam. Maka di po Allah Ta'ala masa. Usa ba nung perewa ko loko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah. Arsalah kami manilok ko naya matorokat ko. Itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Kami bawang, ya ko pura ki mas sampai subuh, tenangi cinampa, ukuni rotilong. Minta kepada Allah, saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal, Allah, melihat ke langit. Cengaki, Allah, baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri inaruai ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu si kiri narue. Makanya kau Thomas Sempaja, namun itu Thomas nama Sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruya itu. Ya mikode terbiasa saja. Allah, Allah, Allah. Masih lah itu. Ini penting. Saya kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah. Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul. Karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai. Tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Fi Jamaatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris dan juga Ketua MWC NU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri dan ibu-ibu muslim, sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bilang, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih. Saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Ketua MWC NU
Kecamatan Tadulimpoe, Pancalautan dan Maritangae, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kenri Nataro. Jadi aku makan depo si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan ya aku makan depo Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangae. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magi na to makana gratis nasa badeni pak kamaja tahu na rekomeloki mawak pa untuk NU silahkan pengelibinsing tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadita masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magi na to makana gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng kong katong ate itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana na MWCW, iya naroon na pakai. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin. Tak pakai untuk masyarakat tak, insyaallah bapak-bapak ibu-ibu yang mau menggunakan pipi ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Iya Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia nak pikiri ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu kan. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makanja. Nomor 2 makanja iya. Nomor 3 makanja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjanya. Tapi upasangi jangan gantungkan darah acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung. Jadi mas sampaja sunnahmu kidon rakang. Napa malaki korang sesudah salam. Kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agar tak katai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang baik, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Al-Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara di Al-Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataulat tukian nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi ke melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada 2 caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja.
Tiga kemakan remaja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki mato ke suri mondri. Iya di kotim sukses si makan makanja kote suri mondri mato lay jam mugi. Kadang jolo mutamai kumagi makalandai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya itu tidak akan ditanya kalau ya tona tu ampai ko Thomas Sampajan kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak. Itu di kitab hikmah itu. Magi na mesti keda timui ko Thomas Sampajan karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Yan itu sampai natin nagita itu untuk mata supaya dia akan menjadi saksi. Maka Mas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Mas Sampajan memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaruk kalada. Kadang kita masalah itu ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namun sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat kau ngapi rokok, kau ngalatalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, kau di romangin itu tembus pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isam pajangi si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor sok habis sih. Ya kau sini ngitilaw daw na day patubajang kami sipi. Na ko'y butuhkan ni pada matu ya minta kit patunjuk milaw dong. Milaw dongi. Melo pamilihan tahu na sora ba pamilihan na day patunilabor pa kami sipi nilabor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat-saat tenang sampajan. Kalau ada kenikmatan di situ insyaallah barakah itu. Nah sebab sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sampajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka disitulah kita meminta. Ya sangat tak ada paringarangi, tak ada paringaralinoy. Tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watakadewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringaran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya ada inna sholati, dan ada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak ke selain. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun ni. Narik kupuran mas sampai tahajud, sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah ia tu istihara sitongan na setiap malam. Lai sarahkan kupung Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isapanunya aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pung Allah Ta'ala ingaram masalah ini. Nasabah angka pemasalahnya kan sebelum kita menjalani. Ya kau dia tahu masam paja tahajud, kopi kupurai basubu tahu kupurai ni masam paja sunnah subuh akan kita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala. Ini jelo ka nga buwa kaya mapedecin. Di saat sunyo kita minta. Pasti na buka lagi. Kada hijau mujama. Iyan na to ng kaistila na pakit ang matatariolo. Maka na day pigaga pa. Maka day patamma ikorang nilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya kalau ya kuliah rota pakai insyaallah. Masampayan ibaca itu bisa mengatakan Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruyat. Wading masih kiri mata ruyat. Ayan ni kode terbiasa. Jadi mo
Allah. Masih tutup. Nah, ini penting. Kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Tak Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul, karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian, jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi ekubana malibu masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Taludim Poe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran hadir dengan kita. Para yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi nih, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Tadulimpoe, Pancalautan dan Maritangai, silahkan gunakan mobil ini. Jadi terpakai kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan Kendri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, apa si Pancalautan ya aku maka dia Talulimpoe karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoe tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pak kamaja tahu. Tapi ya masyarakat enak kemelok mawak apa untuk NU, silahkan pengeli bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadita masage na makadamelo ka maling ide na marigada. Magin atau makan gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya, jadi itu tahu dia kasih nama mampu maka dari gagal nalurang yang kong katau mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan, nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana MWCW, iya naruh pakai, nareko operasionalnya. Iya, jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketau mati melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat.
Bukan. Dia nak pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi, Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya kumakadaki nomor 1 makanja, nomor 2 makanja iya, nomor 3 makanja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi Upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah, pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya, Pak. Kegi nalengi petunjuk, ya naruh tatok dok. Tapi aku dega ada petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran, kan kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuya ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnahmu kidon rakang, na pamalaki korang, sesudah salam, kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan, agak takatai, nah buka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagi yang tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, jadi itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi aku makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia tanaiki matuk ke suri mondri. Iya di tim sukses ini makan makanja kote suri mondri matu lagi jam muki. Kadang jolo mutamai kumagir makalandai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tona tuh ampai ke Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na mesti kede timu ke Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya itu ampai naten nagita itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut masam pajan memang iropo ko tatututo di mata tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih, tapi aja mau tamar rukalada, lagang kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan, iya kau pakai siwe Pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namun sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat ko ngapi rokok, ko ngalakalan atau rokok. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoy, o ko di romangin. Itu tembus, Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa ndak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan. Ya, ko doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat.
Apa mana sa ko isampajani si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisaliwan na malaika ita aja macata. Maket tanah penalapor so kami sipi. Ya ko so siningitin law daw na de patubajan kami sipi. Na ko'y butuhkan ni pada matu ya minta kit patunjuk milodong. Milodongi. Melo pamilihan tahu na sora ba pamilihan na de patunilapor apa kami sipi nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makannya di saat-saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah barakah itu. Nasabah onrongnya sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak de paringarangi tak de paringaralinoy tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana magampang merasakan kehadiran. Apa sempajanna wataka dewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puana. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dena kada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah, setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap koni. Dari kuburan mas sampai tahajud, sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah itu istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya aja nang kapamasalah na paki-istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap masalah ini. Nasabaan ka pamasalah na. Asahkan sebelum kita menjalani. Ya kode itu masang paja tahaju o kopi kupurai basubu tawe. Kupurai ni masang paja sunnah subuh akan dikita memang asam paja sunnah istihara ki. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian metilom itu ke Allah Ta'ala. Ini jelo ka nga buah kaya mapedecin. Di saat sunyo kita minta, pasti na buka lagi. Kada hijau mujama. Iyan na tunang kaistila na pakai tomatot taliolo, maka dade pigaga papakai doku. Nasabah memang dia sarahkan sebelum dia melakukan. Maka dia kong ke cama, melona kong kami napau langsung makutan ko Pak Bupati bertanya ke Bupati. Ya kong ke napau, dia natas salah Pak sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nasabah kita hamba sarahkan. Aja tak ada makanjak kapa ko maki, makanjak kapa ko maki, ya nala kapang. Dia kagak maka patuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Dia pernah minta. Karena Allah Ta'ala masa usah banung. Perewak kolok ya. Jadi sebelum mulai ko masalah, arsalah kami menilok ko nayak matorokat ko. Nah, itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya rilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapake insyaallah. Ya ko dia tapake ro maka dai apo ya nang kawoto mas sampayan mako atustas. Ya sampayan subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampayan subuh tanangi cinampa o ni rotilog. Minta kepada Allah, zikir terus. Saya sering mengajarkan, ucapkan lapas Allah, Allah, Allah. Itu dengan suara tabal, Allah. Melihat ke langit, cengaki, Allah. Baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah sebab itu sikiri inaruwe ciding, Allah, Allah, Allah. Jadi itu sikiri inaruwe. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah, Allah, Allah dalam hati. Wading masih kiri mata ruya itu. Iya mikode terbiasa aja. Mau
Allah, Allah, Allah. Masih lah tuh. Nah, ini penting. Kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat, utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul, karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal, itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan tidak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim, terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi ekubana malibu. Masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG-PD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil L yang kemarin di launching di Puncak Bila, pas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahid. Jadi saya nanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritengah, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kendri Nataro.
Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, si Pancalautan ya aku maka dia Talulimpoy karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia nacik di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpoy tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama maritangan. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magin atau makan gratis, nasabah ini pak kamaja tahu Tapi ya masyarakat enak meloki mawak apa untuk NU silahkan penggali bensin tidak masalah. Karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya. Ya kota pakai nang kadita masage na makada melo ka maling ide na marigada. Magin atau makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya. Jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng kong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya. Jadi ini penting saya sampaikan. Tapi ya aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana na MWCW, iya naroon na pakai. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin terpakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketau mati melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Ia Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan. Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi Pak Upasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu ngena. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan ja, nomor 2 makan ja iya, nomor 3 makan ja iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi Upasangi, jangan gantungkan negara pada 2 orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah, pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya Pak. Kegi nalengi petunjuk, ya naruh tatok dok. Tapi aku dega ada petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran. Yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran. Hanya membuka Al-Quran, kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi tak, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuyaro ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua dipakai dengan huruf. Jadi masampajan sunnah muki don rakang, na pamalaki Quran sesudah salam kita tafakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan agak takatai. Nah, buka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf shin dengan huruf ha. Jadi huruf shin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau shinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Shin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar orang baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara di Quran.
Dan itu langsung bisa ditahu. Ya kung katawag tukian nata, tabuk kerapan di korang, titay. Apa ya ko sampaja, madali lama prosesnya. Maka damaga romato, melalui mimpi ka, melalui agaga, itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi. Silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi itu tiap makanya tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi kayak makanja, merejing. Apa sini nanti tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya ndak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia naiki mato ke suri mondri. Iya di kau tim sukses sini makan makanja, kau te suri mondri mato lagi jam muki. Kadang jolo mutamai kau magir makalandai ke mondri. Nah, kalau Allah yang kita tanya, itu tidak akan ditanya. Kalau ya tuh tuh ampai kau Thomas Sampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi dia nak magi nama stiker de timui kau Thomas Sampajan, karena nanti kita tidak bisa bicara, hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Ya tuh ampai naten nabi itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka Thomas Sampajan memang mulut juga akan ngomong. Masam paja memang iropo ko tatututo ni mata tatututo ni timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih. Tapi aja mau tamaru kalada. Lagaan kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya. Silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe pak. Angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampai sunnah ijama, namun sampai sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat ngapi rokok, kong Allah Ta'ala atau rokok. Kalau kita sujud, betul-betul nikmati sujud. Di saat tak deperingar ralinoe, oko di romangin. Itu tembus, Pak. Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja, kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa enggak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isam pajangi si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya kuso sini ngitilaw daw na dapat tubajan kami sih. Na kui butuhkan ni pada matu ya minta kita petunjuk milodong. Milodongi. Melo pemilihan tahu na sora ba pemilihan na dapat tunilapor apa kami sih nilapor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja, paling makanya di saat-saat tenang, sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ, insya Allah barakah itu. Nasabah, onrongi sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala, yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarangi, maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak deperingarangi, tak deperingaralinoy, tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana, magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna wataka dewe sujud rokokna sampajanna atie nareko maringeran sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah pun. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dan nakada ini karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah padamu itu ya Pak, selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak ke selain. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun. Narik kuburan mas sampai tahajud, sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingarap. Masalah ini. Nasabah ang kapamasalah na. Kan sebelum kita menjalani. Ya kau dari toto masam pajatahaju. O kopi kupurai basubu tawe. Kumpuran ni masam paja sunnah subuh akan kita memang asam paja sunnah istihara ki.
Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya subuh sholat, maghrib juga sholat. Tapi untuk subuh di situ kita minta. Kalian kilometer ke Allah Ta'ala. Ini jalo ka nga buwa kaya mapedecin. Di saat subuh kita minta, pasti na buka lagi. Kada hijau mujama. Iyan na tunang kaistila na pakai tomatot tariolo, maka dade pigaga papakidoku. Nah, sabak memang dia serahkan sebelum dia melakukan. Makanya kong ka cama, melon na kong kami na pau langsung makutan ko Pak Bupati. Setiap hari bertanya ke Bupati. Ya kong ka na pau, dia na tak salah Pak, sudah dibimbing langsung. Begitu juga kita. Nah, sebab kita hamba, serahkan. Aja tak ada makanjak kapa ko maki, ya na lakapan. Dia kagak maka patutuh. Tapi kalau Allah yang menetapkan, insya Allah kalbu kita itu akan dibimbing. Insya Allah pasti. Allah yang mengatur. Saya ini sebenarnya belum lama mengamalkan itu. Dia pernah minta. Karena ada baru beberapa bulan terakhir ini saya diajarkan. Maka dajan mau sampai yang istihara nak kong kamasalam. Maka dia pun Allah Ta'ala masa. Usah banong. Perewa kolok ko ya. Jadi sebelum mulai ko masalah. Arsalah kami menilok ko nayak matorokat ko. Nah, itu kuncinya. Jadi setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Itu kuncinya. Tapi ada yang baca pengumpuna sembarang. Tapi ada ulama di dalam hikmah itu menetapkan surah yang dibaca. Yang pertama adalah membaca Al-Insyirah. Nah, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dai patamma ikorangnya dilalas sampayan. Nah, itu. Jadi makanya ko ya ro tapake insyaallah. Ya ko dia tapake ro maka dade apo ya nang kawoto mas sampajan mako tustas. Ya sampaja subuh mi bawang ya ko pura ki mas sampaja subuh tanangi cinampa o ni rotilaw. Minta kepada Allah zikir terus. Saya sering mengajarkan ucapkan lafaz Allah. Itu dengan suara tabal Allah, melihat ke langit. Cengaki Allah baru minta di situ. Itu juga petunjuk supaya kalbu kita didekatkan. Nah, sebab itu sikiri narue ciding. Allah. Jadi itu sikiri narue. Makanya kalau mas sempaja, namun itu mata nama sempaja dibaca itu bisa mengatakan Allah dalam hati. Wading masih kiri mata rue itu. Ya mikode terbiasa saja. Jamu Allah. Masih lah itu. Nah, ini penting. Kemudian yang terakhir, saya juga mewakili sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat-sahabat utamanya Sohibul Wilayah Lena Guru Ustaz Lukman Kato telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya mohon maaf karena ini mendadak betul karena 3 hari yang lalu baru ditetapkan. Karena saya melihat jadwal itu pun tadi saya deg-degan kalau mengatakan nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa naik helikopter dari Pangkep ke Sidrap. Jadi alhamdulillah bisa dapat ini acara. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu majelis taklim. Terima kasih sudah bersama kita. Saya hanya wasiatkan pengurus masjid tetap bangun kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada cekcok di dalam masjid. Kita tetap bangun kebersamaan. Yaitu ampai masigi kubana malibu masuk apa ya, tapi malibu ya. Kenapa? Itu tandanya ketika kita masuk itu akan menyatu dengan satu titik. Itu kita cuma beda sudut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda sekaligus kakanda sahabat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Rempang, senantiasa mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ahinal Fadil
sahabat saya Ustaz Haji Samsudin yang baru saja memberikan tausiah, dan juga pribadi Bapak Mustafa SAG MPD selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo. Yang kami muliakan dan kami takzimi sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Pancalautan Ustaz Abdul Waris, dan juga Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpo Ustaz Lukman Kato beserta seluruh jajaran. Hadir juga di tengah-tengah kita para sahabat dai LDNU, juga hadir sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Pak Haji Masuri, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat, terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Rahmah yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kami doakan dan juga kami salam takzim sekaligus mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi kesempatan kepada Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Acara ini adalah kita mendengarkan nasihat, cuma dirangkaikan dengan penyerahan mobil layanan umat. Jadi ini ada mobil dari Nahdlatul Ulama, dari wakaf para jamaah. Ini mobil kedua sebenarnya, karena mobil ketiga itu adalah mobil Elf yang kemarin di launching di Puncak Bilah, Mas Harlah. Jadi NU Sidrap ini sebenarnya punya 4 kendaraan mobil layanan umat. Ada satu yang belum beroperasi, yang putih itu mobil putih dari Ustaz Wahyi. Jadi saya menanti bukan dari PCNU sebenarnya, ini dari jamaah. Hanya saja PCNU yang diberi amanah. Jadi ini dari umat ke umat. Makanya saya mohon sekaligus memberi penyampaian makada Iro Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe, Pancalautan dan Maritengah, silahkan gunakan mobil ini. Jadi tak pakai ke masyarakat, tak kena musibah mau diantar ke rumah sakit, bisa dipakai. Jadi nanti berhubungan dengan Ketua MWCNU. Jadi adapun mobil ini bisa ditempatkan nanti Ketua MWCNU yang tentukan. Kendri Nataro. Jadi aku maka dia si Pancalautan na bawa, aku si Pancalautan dia maka dia Talulimpo karena area operasinya itu 3 kecamatan. Iya, dia di kecamatan, 3 kecamatan. Tapi kayaknya Talulimpo tinggal di tengah-tengah. Jadi macawek lawat macawek terutama Maritengah. Jadi silakan mobil dipakai. Sebenarnya ini mobil istilahnya mobil gratis. Magi na to makana gratis na sabade ni pakamaja tahu tapi ya masyarakat enak komeloki mawakta pa untuk NU silahkan pengali bensin tidak masalah karena itu juga nanti dikumpul untuk dibelikan lagi kendaraan. Iya ya kota pakai nang kadita masage na makada melo ka maling ide na marigada magi na to makada gratis karena untuk orang kurang mampu. Iya jadi itu tahu dia kasih na mampu makada degaga na lurang ng kong katong mati itu bisa dipakai untuk mobil jenazah. Iya, jadi ini penting saya sampaikan. Tapi aku beroperasi di luar 3 kecamatan. Nasabah iya OTW mengambil dana dari MWCNU. Jadi angkat dana na MWCW, iya naroon na pakai. Nareko operasionalnya. Iya. Jadi untuk sementara istilahnya mobil ini sebenarnya sudah lama. Cuma baru kita serahkan secara resmi di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti digunakan sebaik mungkin tak pakai untuk masyarakat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan kendaraan ini silakan. Mobil IPP ini menikung ketomate melulurang ini silakan. Iya. Kemudian saya diminta tadi sedikit memberikan sambutan. Nahdlatul Ulama Bapak Ibu sekalian dari dulu sampai hari ini itu selalu memikirkan negara. Jadi bukan memikirkan pemerintah, pejabat. Bukan. Dia pikir ke presidennya. Karena ini ke presiden. Tapi yang dipikirkan adalah negara. Jadi kita di NU ini silahkan memilih yang memilih. Tapi upasangi jangan sampai ada yang bertengkar gara-gara pemilihan.
Saya itu ketika ditanya, termasuk saya pribadi, Pak Pasangi, saya adalah orang yang paling susah menentukan pilihan. Karena saya tidak menentukan pilihan kecuali melalui istihara. Dan itu tidak akan mungkin saya lakukan kalau tidak ada istihara. Jadi magampas itu kan. Saya tidak pernah mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku makanaki nomor 1 makan nomor 2 makan iya, nomor 3 makan iya. Tapi semua ada kekurangannya. Angka mana mau kanjana. Tapi upasangi, jangan gantungkan negara pada dua orang ini. Tidak mungkin berhasil. Tapi gantungkan negara kita ini pada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti dia berikan yang terbaik. Itu aja kuncinya, Pak. Kegi nalengi petunjuk ya narutatok dok. Tapi aku degaga petunjuk, istiharakan dengan menggunakan istihara bil Quran yang paling jalan pintas. Pak ketiasan istihara bil Quran hanya membuka Al-Quran kemudian kita hitung. Jadi kiringan Fatihah Nabi ta, baru kiringan Fatihah seluruh wali dan seluruh para nabi dan rasul. Tak kiringan Fatihah Indo tak, napai kiringan Fatihah ambo napai buka Qurannya secara acak. Itu bagian tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan kita hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Ya kuyaro ayat menyampaikan tentang kebaikan, itu baik. Tapi aku narampi masalah neraka, tidak usah lanjutkan. Itu isyarat langsung. Jadi aku istihara kina to masampajan na meta proses na degaga isyarat, bukakan langsung Al-Quran. Ini riasan istihara bil Quran. Iya. Angkatau itu istihara yang kedua, dipakai dengan huruf. Jadi mas sampaja sunnamu kidon rakang, na pamalaki korang, sesudah salam, kita tapakur sejenak, ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kita hajatkan, agak takatai, nah buka Al-Quran di tengah-tengah, baru cari huruf sin dengan huruf ha. Jadi huruf sin dengan huruf ha. Kenapa? Kalau sinnya banyak, berarti jangan lanjutkan. Itu tanda hal yang buruk. Tapi kalau huruf ha-nya yang banyak, maka lanjutkan. Sin itu adalah syar, sedangkan ha itu adalah khair. Inilah yang dipakai ulama hikmah. Itu terdapat di kitab-kitab hikmah. Bagian tidak pakai silakan. Kalau mau langsung sholat silakan. Tapi kalau mau pakai istihara di Quran, ada beberapa ulama kita itu termasuk di Sulbar, itu hanya membukakan Al-Quran secara langsung. Maka agar nak baca, itu tadi yang saya ajarkan. Makanya saya ijazahkan langsung. Saya itu pakai itu, Pak. Terus terang kalau ada masalah dan saya tidak bisa selesaikan dengan sholat, pasti istihara bil Quran. Dan itu langsung, bisa ditahu. Ya kung kataulat tukian nata, tabuk kerapan di Quran, titai. Apa ya kau sampainya, madari lama prosesnya. Maka damaga romatu melalui mimpi ke, melalui agaga itu susah. Tapi kalau langsung dibukakan Al-Quran, itu langsung jawabannya ada. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ketika kita minta petunjuk langsung. Jadi ada dua caranya tadi, silahkan pilih mana yang kita mau pakai. Kalau tidak pakai, silahkan sholat, kemudian minta petunjuk. Nanti Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Kemudian, ini berkaitan dengan memilih sesuatu. Jadi, dia itu tiap maka dia tapi tidak. Saya tidak anukan. Cuma kadang-kadang kita melihat mana yang bagus. Aku mirah. Tapi yang kau makan lagi, kayak makanja, merejing. Apa sini na tim sukses saya makan mana makanja. Tiga makan aja. Itu. Iya, kalau saya tidak anukan, silahkan berhubungan langsung dengan Allah supaya dia tanaiki mato ko sulimonri. Iya di ko tim sukses si makan makanja ko te sulimonri mato lay jam muki. Kada aja jolo mutamay ko maagir makalanday kamonri. Nah, kalau Allah yang kita tanya itu tidak akan ditanya kala. Ya to na to ampay ko to masampajan, kenapa bibir itu tidak boleh tidak bergerak? Itu di kitab hikmah itu. Magi na mesti kedo timuy ko to masampajan karena nanti kita tidak bisa bicara. Hanya mulut yang akan ngomong, mata yang akan menyampaikan bahwa saya betul-betul sholat. Yang itu sampai naten nagita itu untuk mata, supaya dia akan menjadi saksi. Maka ada masam paja memang mulut juga akan ngomong, masam paja memang iropo ko tatututo di mata, tatututo di timu ya. Itu jadi masalah. Kayaknya itu salah satu hikmah. Iya. Jadi usahakan nih, tapi aja mau tamaruk kalada, ladang kita wah. Masalah itu ya tuh. Iya, silakan laksanakan ibadah utamanya. Saya sering sampaikan. Iya kau pakai siwe Pak, angka pakai siwe memang kita berdua-duaan dengan Allah. Denator kita weh. Angka sampaja sunnah ijama, namo sampaja sunnah mutlak. Kita betul-betul tenang. Maka dana surat to ngapi rokok pengalakalan atau rokok. Kalau kita sujud betul-betul nikmati sujud. Di saat tak ada peringaralinoe, oko ni romangil itu tembus Pak.
Karena sholat itu adalah ibadah langsung. Jadi aja kalau Pak doa kan masih lama. Saya tuh sebenarnya kalau berdoa enggak ini. Biasanya lebih banyak mendoakan orang. Ya kalau doa pribadi jarang. Saya itu lebih banyak meminta dalam sholat. Apa mana sakok isang pajang si Pak bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala tanpa perantara. Ya kisah liwan na malaikat itu aja macata. Maket tanah penalapor so kami sih. Ya ko so sini ngitilaw daw na de patubajang kami sih. Na kuy butuhkan ni pada matu ya minta kita patunjuk milodong. Milodongi. Melo pamilihan tahu na sora ba pamilihan na de patunilabor apa kami sih nilabor. Gitu. Makanya laksanakan kapan saja paling makanya di saat tenang sempajan. Kalau ada kenikmatan di situ insya Allah barakah itu. Nasabah onrongnya sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala yaitu sempajan. Ya makanya kotak dengan paringarange maka di situlah kita meminta. Ya sangat tak de paringarange tak de paringaralinoy tapi yang diingat hanya Allah. Maka dari carana magampang merasakan kehadiran. Apa sampajanna watak kadewe sujud rokokna. Sampajanna atie nareko maringeran. Sampajanna jiwa nareko merasakan kehadiran Allah. Sampajanna ruwe nareko masih di bisi bawah puanna. Itu aja. Makanya makanya inna sholati dan kada ini. Karena di situ bukan satu. Nah, makanya upasang ini tak gurui maka muti kah. Padamu itu ya Pak selalu saya sampaikan. Ada satu sholat itu sering saya sampaikan. Ajak terselai. Utamanya sahabat-sahabat yang punya kegiatan, pejabat yang punya aktivitas, kadang-kadang menghadapi masalah. Setiap malam jangan tinggalkan sholat sunnah istihara. Itu pesan mursyid kami. Ajak lalu musalai sampai sunnah istihara setiap pun nih. Narik kupuran mas sampai tahajud, sampai sunnah istihara ki jolok napa mas sampai sunnah witir. Kalau witirnya terakhir. Kenapa kita istihara? Nasabah iya tuh istihara sitongan na setiap malam. Laisarahkan yung kupong Allah Ta'ala na alena tentukan isinin na perjalanan. Isarahkan isa panunya. Aja nang kapamasalah na paki istihara. Onroto na tanya pong Allah Ta'ala ingaram. Masalah ini. Nasabaan ka pa